Ini Kejaksaan Agung menetapkan anak pengusaha minyak Riza Khalid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Pertamina. Dia adalah Muhammad Keri Adrianto Riza alias MKAR yang dinyatakan terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina tahun 2018-2023. Dan selain MKAR, 6 tersangka lainnya ada Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan dan juga Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi. Kemudian SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional dan juga AP selaku Feedstock Management. Kemudian apa sebenarnya peran dari anak Riza Khalid yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza dalam kasus korupsi ini? Jadi Kejagung ini menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Pertamina Patraniaga yang merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah pada Senin 24 Februari kemarin. Di mana para tersangka ini saat ini ditahan Kejagung selama 20 hari depan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut begitu. Dan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Kohar mengungkapkan peran MKAR selaku tersangka dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Jadi penyidikan perkara dilaksanakan setelah surat perintah penyidikan pertama dikeluarkan 24 Oktober dan penyidik menyimpulkan bahwa terdapat perbuatan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dengan alat bukti 90 orang saksi, 2 ahli, 969 dokumen dan juga 4 barang bukti elektronik di mana MKAR ini menjadi tersangka korupsi tata kelola mentah Pertamina karena berstatus sebagai beneficial owner PT Navigator Katuliwa, di mana beneficial owner ini merupakan orang yang berhak memiliki hak manfaat dari suatu korporasi, perusahaan, atau rekening. Dan MKAR ini kini ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba, Cabang Kejaksaan Agung pada tanggal 24 Februari 2020. Dan Tribuners, anak Riza Khalid tersebut menjadi salah satu daftar mitra usaha terseleksi atau broker yang bermuat jahat dengan pejabat Pertamina. Jadi pejabat Pertamina ini mengadakan tender yang memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang tertentu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian 3 pihak swasta ini mendapat persetujuan untuk melakukan impor. Dan tersangka ini diketahui mencampur produk kilang RON 90 menjadi RON 92. Dan pada saat pengadaan impor diketahui terdapat markup kontrak pengiriman. Dan tindakan tersebut membuat negara mengeluarkan fee lebih besar sampai 13 hingga 15% untuk pengiriman minyak mentah dan juga produk kilang impor. Kemudian tersangka MKAR yang menjabat sebagai beneficial owner PT Navigator Katulistiwa pun mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, di mana perusahaannya bertugas untuk mengirimkan produk minyak mentah dan juga produk kilang impor melalui jalur laut. Jadi masyarakat Indonesia yang merupakan konsumen dari PT Pertamina ini disebut bisa menggugat dan meminta ganti rugi jika Pertamax yang beredar ini terbukti adalah Pertalite hasil oplosan. Di mana hal ini disampaikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN saat menanggapi terkait temuan dan dugaan sementara dari Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama tahun 2018-2023, di mana permintaan ganti rugi itu bisa dilakukan melalui mekanisme gugatan yang telah diatur undang-undang. Kemudian dijelaskan juga oleh Ketua BPKN RI Mufti Mubarok bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemerintah atau instansi terkait juga harus turut serta melakukan gugatan begitu karena kerugian yang besar dan juga korbannya yang tidak sedikit. Apabila dugaan oplosan ini benar, maka para tersangka telah meniadakan hak konsumen. Dan seperti hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan.
Seperti dijelaskan juga bahwa tindakan para tersangka ini juga diduga merampas hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Serta untuk menindaklanjuti dugaan-dugaan tersebut, BPKN juga akan segera memanggil Direktur Utama Pertamina untuk meminta klarifikasi atas dugaan pengoplosan bahan bakar minyak yang terjadi. Dan Tribuners, BPKN ini juga akan segera melakukan uji sampling terhadap Pertamax yang tengah beredar di SPBU. Dan seperti diketahui bahwa sebelumnya Kejagung ini mengungkapkan dugaan kasus korupsi yang menyeret Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, di mana Rifa ini diduga melakukan pembayaran produk kilang untuk RON 92 Pertamax, tetapi BBM dibeli RON 90 atau Pertalite. Pertalite campur untuk Pertamax begitu. Dan dari Corporate Secretary Pertaniaga Happy Wulansari juga, memberikan klarifikasi bagaimana dia memastikan bahwa BBM Pertamax yang dijual SPBU di Indonesia saat ini bukanlah campuran, dan dia juga menegaskan bahwa BBM Pertamax yang terjual ini sudah memenuhi spesifikasi migas RON 92. Dan pernyataan ini muncul setelah terungkapnya dugaan kasus korupsi yang menyeret Rifa Siahaan. Di dalam kasus ini juga Kejagung sudah menetapkan 7 tersangka. Kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait dugaan korupsi Pertamina. Terlebih rakyat dirugikan lantaran Pertalite dioplos menjadi Pertamax. Prabowo berjanji akan turun tangan dalam kasus tersebut. Respons tegas itu disampaikan Prabowo di Jakarta saat ditemui wartawan pada Rabu 26 Februari. Sembari mengepalkan tangan, Prabowo menyatakan pemerintah akan membersihkan kasus kejahatan luar biasa atas korupsi tersebut. Presiden berujar akan membela kepentingan rakyat. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke, terima kasih. Kalau Pak Yandri gimana Pak? Soal Pak Yandri Pak. Pak, soal RUU perampasan aset gimana? Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung memprediksi bahwa kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga bisa menembus hingga 986,5 triliun rupiah. Sebab pada tahun 2023 saja, negara sudah merugi 193,7 triliun rupiah akibat kasus tersebut. Bahkan kerugian negara untuk tahun 2023 baru hitungan sementara. Harley Siregar menyebut, tempus delicti atau rentang waktu terjadinya tindak pidana korupsi untuk tahun 2018 hingga 2023 belum dihitung. Hitungan kerugian negara tersebut meliputi beberapa komponen, seperti rugi impor minyak, rugi impor BBM lewat broker, dan rugi akibat pemberian subsidi. Harley mengungkap jika hitungan secara kasar dengan perkiraan bahwa kerugian negara setiap tahun sebesar 193,7 triliun rupiah, maka total kerugian selama 2018 hingga 2023 mencapai 968,5 triliun rupiah. Pihaknya saat ini juga tengah berfokus untuk menghitung kerugian negara dari tahun 2018 hingga 2023 terkait kasus mega korupsi ini. Penyidik Kejagung turut menggandeng ahli untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Berdasarkan keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian dioplos menjadi Pertamax. Pembelian Pertalite juga dibeli dengan harga Pertamax. Kejagung telah menetapkan Direktur PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, sebagai tersangka. Selain Rifa, Kejagung juga menetapkan 6 tersangka lain, yakni Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi. Kemudian SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Minyak Pertamina Internasional, dan AP selaku
Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Kemudian MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Lalu DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim. Dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Kejaksaan Agung turut menggeledah rumah pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid untuk mendalami kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan juga kontrak kerjasama pada tahun 2018-2023. Penggeledahan pada hari Selasa 25 Februari tersebut dilakukan di dua lokasi sekaligus di Jakarta Selatan, yaitu rumah Riza Khalid di Jalan Jenggala 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan sebuah kantor di Plaza Asia lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Untuk diketahui, Riza Khalid merupakan ayah dari salah satu tersangka dalam kasus minyak mentah ini, yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza atau MKAR yang menjabat sebagai Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Muhammad Riza Khalid dijuluki sebagai Raja Minyak Indonesia. Pada tahun 2015 lalu, nama Riza sempat mencuat dalam kasus Papa Minta Saham. Dari sini awal mula nama Riza Khalid mencuat. Kasus tersebut melibatkan Ketua DPR saat itu, Setia Novanto. Dia disorot karena meminta bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport, Ma'ruf Syamsuddin. Novanto meminta pertemuan empat mata, namun ternyata kemudian membawa Riza Khalid. Kabar burung menyebut dulu Riza Khalid dekat dengan pentolan cendana Bambang Triatmojo. DW.com, media yang berbasis di Jerman, menyebut selama bertahun-tahun Riza Khalid mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd atau Petrel yang merupakan anak usaha PT Pertamina. Selama 10 tahun dia disebut mengendalikan perusahaan tersebut karena dia menjadi besar dan mendominasi bisnis itu. Dia pun disebut-sebut sebagai penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia. Nama Riza Khalid diulas George Yunus Adi Condro dalam Gurita Bisnis Cikeas. Nama besar Riza Khalid juga terdengar sampai ke luar negeri. Dia sangat disegani di Singapura karena kehebatannya memenangkan tender-tender besar bisnis minyak lewat perusahaannya, yaitu Global Energy Resources. Global Energy Resources merupakan pemasok terbesar minyak mentah ke Pertamina Energy Services Ltd. Setelah ada aturan yang lebih ketat, perusahaan tersebut memang menghilang dari Pertamina, digantikan perusahaan lain, Gold Manor, yang juga dikuasai Riza Khalid.
Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Muhammad Keri Adrianto Riza, turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Keri merupakan anak dari Raja Minyak Indonesia, yaitu Muhammad Riza Khalid. Ia disebut menjadi salah satu broker dalam kasus ini yang bermain dengan subholding PT Pertamina. Ia beraksi dengan broker minyak mentah lainnya, yaitu Komisaris PT Jenggala Maritim, sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading, Ramadan Juda. Maksud kami Ramadan Jude. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, saat konferensi pers pada Senin malam, mengatakan Keri mendapat keuntungan dari pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang yang dilakukan oleh Direktur PT Pertamina International Shipping, Yoki Fernandi. Yoki melakukan pengadaan impor dengan cara markup yang menyebabkan negara mengeluarkan pembayaran 13 hingga 15% dari harga asli. Keri pun mengambil keuntungan dari transaksi itu. Kejagung juga menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Pertamina tersebut periode 2018 hingga 2023. Abdul Kohar menuturkan praktik lancung yang dilakukan oleh Rifa ialah membeli Pertalite kemudian dioplos menjadi Pertamax. Pengoplosan ini terjadi dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Pengoplosan dilakukan di depo, padahal hal itu tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Kohar pun berjanji akan buka-bukaan nantinya tentang model pengoplosan setelah proses penyidikan rampung. Korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di PT Pertamina periode 2018 hingga 2023 diduga merugikan negara. Pada tahun 2023 merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Kejagung memprediksi bahwa jumlah ini bisa saja lebih banyak jika nantinya dihitung dari tahun 2018 hingga 2023. Selanjutnya, untuk kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, diperoleh fakta adanya perbuatan jahat atau mens rea antara penyelenggara negara, yaitu tersangka SDS, AP, RS, dan JF, bersama dengan demut atau broker, yaitu tersangka MK, DW, dan GRJ, sebelum tender dilaksanakan dengan kesepakatan harga yang sudah diatur, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Permufakatan tersebut diwujudkan dengan adanya tindakan atau aktus reus pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, sehingga seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara mengkondisikan pemenangan demut atau broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi melalui spot yang tidak memenuhi persyaratan, yaitu dilakukan dengan cara tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Sebutkan ya, ada 6.000 SPBU yang dimiliki Pertamina. Sedangkan sel itu hanya 200. 200 itu nggak sampai 1%, 0,03.
0,3 ya kan, 0,3%. Pak Haryanto AKR 107, Vivo 43. Jadi kalau sampai ini trust publik terhadap Pertamina ini menjadi satu opini yang digiring sedemikian rupa, ini akan kacau, kan? Publik meyakini bahwa RON 90 itu kan isu yang saya terima di sosmed tuh, bahwa beli Pertamax itu sama kayak Pertalite. Ini yang harus kita luruskan bersama, gimana skemanya. Pertamina dalam pengadaan BBM ini, dia kan melakukan 2 skema ya Pak Ega ya. 1 skema kilang, 1 importasi langsung. Nah, kita kalau importasi langsung secara otomatis pasti sama ini. Karena semua importasi langsung, yang Shell, Exxon, maupun AKR, maupun Vivo itu importasi langsung berdasarkan request RON sekian dibuat di luar negeri, di sini sudah jadi. Tapi Pertamina punya 2 skema. Selain impor juga ada dia yang kilang. Dia beli crude, dia kelola sendiri, dibuat sesuai skema atau jenis BBM yang akan diinginkan, misalnya Pertalite, RON 90. Tapi jangan sampai di publik ini jadi isu yang opini publik bahwa Pertalite itu sama dengan Pertamax. Ini yang harus diluruskan, Pak. Dan jadi narasi publik saat ini yang ada bahwa sampai menjadi lucu-lucuan di TikTok tuh kan, beli Pertamax sama beli Pertalite itu jelas beda. 1, Pertalite itu kompensasi, ada pembiayaan negara di situ. RON 90 punya Vivo dan RON 90 punya Pertamina itu beda. Yang punya Pertamina harga berapa Pak Ega? Pertalite 10.000. 10.000, kalau di Bapak? 13 atau 50 Pak. 13.000. 13.000. Beda 3.000. RON-nya sama kan? Jenisnya sama. Nah, tapi di Pertamina ini ada kompensasi. Ini sebenarnya subsidi, tapi berbentuk kompensasi, dia menagih. Kalau subsidi dia melekat langsung ke barang. Tapi kalau kompensasi Pertamina ntar yang menagih ke pemerintah. Nah, untuk itu kita mari sama-sama, kita pengen penjelasan nanti Pertamina, tapi ini masih ada satu lagi ya. Sedikit ya Bu ya, biar Pertamina bisa jelaskan, karena Pertamina ini punya 2 skema. Kalau yang importasi secara langsung itu kita yakin sama kan, kita ingin dengar Pertamina yang skema lilang, skema dari kilang yang dia membuat sendiri, itulah itu ya Bu, silakan Bu. Ini Kejaksaan Agung menetapkan anak pengusaha minyak Riza Khalid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Pertamina. Dia adalah Muhammad Keri Adrianto Riza alias MKAR yang dinyatakan terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina tahun 2018-2023. Dan selain MKAR, 6 tersangka lainnya ada Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan dan juga Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi. Kemudian SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan juga AP selaku Feedstock Management. Kemudian apa sebenarnya peran dari anak Riza Khalid yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza dalam kasus korupsi ini? Jadi Kejagung ini menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Pertamina Patraniaga yang merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah pada Senin 24 Februari kemarin. Di mana para tersangka ini saat ini ditahan Kejagung selama 20 hari depan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut begitu. Dan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Kohar mengungkapkan peran MKAR selaku tersangka dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Jadi penyidikan perkara dilaksanakan setelah surat perintah penyidikan pertama dikeluarkan 24 Oktober dan penyidik menyimpulkan bahwa terdapat perbuatan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dengan alat bukti 90 orang saksi
2 ahli, 969 dokumen, dan juga 4 barang bukti elektronik. Di mana MKAR ini menjadi tersangka korupsi tata kelola mentah Pertamina karena berstatus sebagai beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, di mana beneficial owner ini merupakan orang yang berhak memiliki hak manfaat dari suatu korporasi, perusahaan, atau rekening. Dan MKAR ini kini ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba, Cabang Kejaksaan Agung pada tanggal 24 Februari 2025. Dan Tribuners, anak Riza Halid tersebut menjadi salah satu daftar mitra usaha terseleksi atau broker yang bermuat jahat dengan pejabat Pertamina. Jadi pejabat Pertamina ini mengadakan tender yang memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang tertentu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian 3 pihak swasta ini mendapat persetujuan untuk melakukan impor. Dan tersangka ini diketahui mencampur produk kilang RON 90 menjadi RON 92. Dan pada saat pengadaan impor diketahui terdapat markup kontrak pengiriman, dan tindakan tersebut membuat negara mengeluarkan fee lebih besar sampai 13 hingga 15% untuk pengiriman minyak mentah dan juga produk kilang impor. Kemudian tersangka MKAR yang menjabat sebagai beneficial owner PT Navigator Katulistiwa pun mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, di mana perusahaannya bertugas untuk mengirimkan produk minyak mentah dan juga produk kilang impor melalui jalur laut. Jadi masyarakat Indonesia yang merupakan konsumen dari PT Pertamina ini bisa menggugat dan meminta ganti rugi jika Pertamax yang beredar ini terbukti adalah Pertalite hasil oplosan. Di mana hal ini disampaikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN saat menanggapi terkait temuan dan dugaan sementara dari Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama tahun 2018-2023, di mana permintaan ganti rugi itu bisa dilakukan melalui mekanisme gugatan yang telah diatur undang-undang. Kemudian dijelaskan juga oleh Ketua BPKN RI Mufti Mubarok bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemerintah atau instansi terkait juga harus turut serta melakukan gugatan begitu karena kerugian yang besar dan juga korbannya yang tidak sedikit. Apabila dugaan oplosan ini benar, maka para tersangka telah meniadakan hak konsumen. Dan seperti hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi dan jaminan yang dijanjikan. Seperti dijelaskan juga bahwa tindakan para tersangka ini juga diduga merampas hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Serta untuk menindaklanjuti dugaan-dugaan tersebut, BPKN juga akan segera memanggil Direktur Utama Pertamina untuk meminta klarifikasi atas dugaan pengoplosan bahan bakar minyak yang terjadi. Dan Tribuners, BPKN ini juga akan segera melakukan uji sampling terhadap Pertamax yang tengah beredar di SPBU. Dan seperti diketahui bahwa sebelumnya Kejagung ini mengungkapkan dugaan kasus korupsi yang menyeret Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, di mana Rifa ini diduga melakukan pembayaran produk kilang untuk RON 92 Pertamax, tetapi BBM dibeli RON 90 atau Pertalite. Pertalite campur untuk Pertamax begitu. Dan dari Corporate Secretary Patraniaga Happy Wulansari juga memberikan klarifikasi bagaimana dia memastikan bahwa BBM Pertamax yang dijual SPBU di Indonesia saat ini bukanlah campuran, dan dia juga menegaskan bahwa BBM Pertamax yang terjual ini sudah memenuhi spesifikasi migas RON 92. Dan pernyataan ini muncul setelah terungkapnya dugaan kasus korupsi yang menyeret Rifa Siahaan. Di dalam kasus ini juga Kejagung sudah menetapkan 7 tersangka. Kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait dugaan korupsi Pertamina. Terlebih rakyat dirugikan lantaran Pertalite dioplos menjadi Pertamax. Prabowo berjanji akan turun tangan dalam kasus tersebut. Respons tegas itu disampaikan Prabowo di Jakarta saat ditemui wartawan pada Rabu 26 Februari. Sembari mengepalkan tangan, Prabowo menyatakan pemerintah akan membersihkan kasus kejahatan luar biasa atas korupsi tersebut. Presiden berujar akan membela kepentingan rakyat.
kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke, terima kasih. Kalau Pak Yandri gimana Pak Yandri Tadi Pak? pidato saya. Pak, soal RUU perampasan aset gimana? Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung memprediksi bahwa kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga bisa menembus hingga 986,5 triliun rupiah. Sebab pada tahun 2023 saja, negara sudah merugi 193,7 triliun rupiah akibat kasus tersebut. Bahkan kerugian negara untuk tahun 2023 baru hitungan sementara. Harley Siregar menyebut, tempus delicti atau rentang waktu terjadinya tindak pidana korupsi untuk tahun 2018 hingga 2023 belum dihitung. Hitungan kerugian negara tersebut meliputi beberapa komponen, seperti rugi impor minyak, rugi impor BBM lewat broker, dan rugi akibat pemberian subsidi. Harley mengungkap jika hitungan secara kasar dengan perkiraan bahwa kerugian negara setiap tahun sebesar 193,7 triliun rupiah, maka total kerugian selama 2018 hingga 2023 mencapai 968,5 triliun rupiah. Pihaknya saat ini juga tengah berfokus untuk menghitung kerugian negara dari tahun 2018 hingga 2023 terkait kasus mega korupsi ini. Penyidik Kejagung turut menggandeng ahli untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Berdasarkan keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian dioplos menjadi Pertamax. Pembelian Pertalite juga dibeli dengan harga Pertamax. Kejagung telah menetapkan Direktur PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, sebagai tersangka. Selain Rifa, Kejagung juga menetapkan 6 tersangka lain, yakni Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi. Kemudian SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Minyak Pertamina Internasional, dan AP selaku Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Kemudian MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Lalu DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim. Dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Kejaksaan Agung turut menggeledah rumah pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid untuk mendalami kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan juga kontrak kerjasama pada tahun 2018-2023. Penggeledahan pada hari Selasa 25 Februari tersebut dilakukan di 2 lokasi sekaligus di Jakarta Selatan, yaitu rumah Riza Khalid di Jalan Jenggala 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan sebuah kantor di Plaza Asia lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Untuk diketahui, Riza Khalid merupakan ayah dari salah satu tersangka dalam kasus minyak mentah ini, yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza atau MKAR yang menjabat sebagai Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Muhammad Riza Khalid dijuluki sebagai Raja Minyak Indonesia. Pada tahun 2015 lalu, nama Riza sempat mencuat dalam kasus Papa Minta Saham. Dari sini awal mula nama Riza Khalid mencuat. Kasus tersebut melibatkan Ketua DPR saat itu, Setia Novanto. Dia disorot karena meminta bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport, Ma'ruf Syamsuddin.
Novanto meminta pertemuan empat mata, namun ternyata kemudian membawa Riza Khalid. Kabar burung menyebut dulu Riza Khalid dekat dengan pentolan cendana Bambang Triatmojo. DW.com, media yang berbasis di Jerman, menyebut selama bertahun-tahun Riza Khalid mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd atau Petrel yang merupakan anak usaha PT Pertamina. Selama 10 tahun dia disebut mengendalikan perusahaan tersebut karena dia menjadi besar dan mendominasi bisnis itu. Dia pun disebut-sebut sebagai penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia. Nama Riza Khalid diulas George Yunus Adi Condro dalam Gurita Bisnis Cikeas. Nama besar Riza Khalid juga terdengar sampai ke luar negeri. Dia sangat disegani di Singapura karena kehebatannya memenangkan tender-tender besar bisnis minyak lewat perusahaannya, yaitu Global Energy Resources. Global Energy Resources merupakan pemasok terbesar minyak mentah ke Pertamina Energy Services Ltd. Setelah ada aturan yang lebih ketat, perusahaan tersebut memang menghilang dari Pertamina, digantikan perusahaan lain, Gold Manor, yang juga dikuasai Riza Khalid. Beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, Muhammad Keri Adrianto Riza, turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Keri merupakan anak dari Raja Minyak Indonesia, yaitu Muhammad Riza Khalid. Ia disebut menjadi salah satu broker dalam kasus ini yang bermain dengan subholding PT Pertamina. Ia beraksi dengan broker minyak mentah lainnya, yaitu Komisaris PT Jenggala Maritim, sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading, Ramadan Juda. Maksud kami Ramadan Jude. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, saat konferensi pers pada Senin malam, mengatakan Keri mendapat keuntungan dari pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang yang dilakukan oleh Direktur PT Pertamina International Shipping, Yoki Fernande. Yoki melakukan pengadaan impor dengan cara markup yang menyebabkan negara mengeluarkan pembayaran 13 hingga 15% dari harga asli. Keri pun mengambil keuntungan dari transaksi itu. Kejagung juga menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Pertamina tersebut periode 2018 hingga 2023. Abdul Kohar menuturkan praktik lancung yang dilakukan oleh Rifa ialah membeli Pertalite kemudian dioplos menjadi Pertamax. Pengoplosan ini terjadi dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Pengoplosan dilakukan di depo, padahal hal itu tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Kohar pun berjanji akan buka-bukaan nantinya tentang model pengoplosan setelah proses penyidikan rampung.
Korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di PT Pertamina periode 2018 hingga 2023 diduga merugikan negara. Pada tahun 2023 merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Kejagung memprediksi bahwa jumlah ini bisa saja lebih banyak jika nantinya dihitung dari tahun 2018 hingga 2023. Selanjutnya, untuk kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga diperoleh fakta adanya perbuatan jahat atau mens rea antara penyelenggara negara, yaitu tersangka SDS, AP, RS, dan JF bersama dengan demut atau broker, yaitu tersangka MK, DW, dan GRJ sebelum tender dilaksanakan dengan kesepakatan harga yang sudah diatur yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Permufakatan tersebut diwujudkan dengan adanya tindakan atau actus reus pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang sehingga seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara mengkondisikan pemenangan demut atau broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi melalui spot yang tidak memenuhi persyaratan, yaitu dilakukan dengan cara tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Sebutkan ya, ada 6.000 SPBU yang dimiliki Pertamina. Sedangkan sel itu hanya 200. 200 itu nggak sampai 1%, 0,03 ya kan, 0,3%. Pak Haryanto AKR 107. Vivo 43. Jadi kalau sampai ini trust publik terhadap Pertamina ini menjadi satu opini yang digiring sedemikian rupa, ini akan kacau. Kan? Publik meyakini bahwa RON 90 itu kan isu yang saya terima di sosmed tuh bahwa beli Pertamax itu sama kayak Pertalite. Ini yang harus kita luruskan bersama. Gimana skemanya? Pertamina dalam pengadaan BBM ini dia kan melakukan dua skema ya Pak Ega ya. Satu skema kilang, satu importasi langsung. Nah, kita kalau importasi langsung secara otomatis pasti sama ini. Karena semua importasi langsung yang Shell, Exxon maupun AKR maupun Vivo itu importasi langsung berdasarkan request RON sekian dibuat di luar negeri, di sini sudah jadi. Tapi Pertamina punya dua skema. Selain impor juga ada dia yang kilang. Dia beli crude, dikelola sendiri, dibuat sesuai skema atau jenis BBM yang akan diinginkan. Misalnya Pertalite, RON 90. Tapi jangan sampai di publik ini jadi isu yang opini publik bahwa Pertalite itu sama dengan Pertamax. Ini yang harus diluruskan Pak. Jadi narasi publik saat ini yang ada bahwa sampai menjadi lucu-lucuan di TikTok tuh kan, beli Pertamax sama beli Pertalite itu jelas beda. Satu, Pertalite itu kompensasi. Ada pembiayaan negara di situ. RON 90 punya Vivo dan RON 90 punya Pertamina itu beda. Yang punya Pertamina harga berapa Pak Ega?
Pertalite 10.000. 10.000 kalau di Bapak 13.150, Pak. 13.000. Ah, 13.000. Beda 3.000. Ronnya sama kan? Nah, jenisnya sama. Nah, tapi di Pertamina ini ada kompensasi. Ini sebenarnya subsidi, tapi berbentuk kompensasi, dia menagih. Kalau subsidi dia melekat langsung ke barang. Tapi kalau kompensasi Pertamina ntar yang menagih ke pemerintah. Nah, untuk itu kita mari sama-sama kita pengen penjelasan nanti Pertamina, tapi ini masih ada satu lagi ya. Sedikit ya Bu ya, biar Pertamina bisa jelaskan, karena Pertamina ini punya dua skema. Kalau yang importasi secara langsung itu kita yakin sama kan, kita ingin dengar Pertamina yang skema lilang, skema dari kilang yang dia membuat sendiri, itulah itu ya Bu, silakan Bu. Ini Kejaksaan Agung menetapkan anak pengusaha minyak Riza Khalid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Pertamina. Dia adalah Muhammad Keri Adrianto Riza alias MKAR yang dinyatakan terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina tahun 2018-2023. Dan selain MKAR, 6 tersangka lainnya ada Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan dan juga Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi. Kemudian SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional dan juga AP selaku Feedstock Management. Kemudian apa sebenarnya peran dari anak Riza Khalid yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza dalam kasus korupsi ini? Jadi Kejagung ini menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Pertamina Patraniaga yang merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah pada Senin 24 Februari kemarin. Di mana para tersangka ini saat ini ditahan Kejagung selama 20 hari depan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut begitu. Dan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Kohar mengungkapkan peran MKAR selaku tersangka dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Jadi penyidikan perkara dilaksanakan setelah surat perintah penyidikan pertama dikeluarkan 24 Oktober dan penyidik menyimpulkan bahwa terdapat perbuatan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dengan alat bukti 90 orang saksi, 2 ahli, 969 dokumen dan juga 4 barang bukti elektronik. Di mana MKAR ini menjadi tersangka korupsi tata kelola mentah Pertamina karena berstatus sebagai beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, di mana beneficial owner ini merupakan orang yang berhak memiliki hak manfaat dari suatu korporasi, perusahaan, atau rekening. Dan MKAR ini kini ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba, Cabang Kejaksaan Agung pada tanggal 24 Februari 2020. Dan Tribuners, anak Riza Khalid tersebut menjadi salah satu daftar mitra usaha terseleksi atau broker yang bermuat jahat dengan pejabat Pertamina. Jadi pejabat Pertamina ini mengadakan tender yang memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang tertentu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian 3 pihak swasta ini mendapat persetujuan untuk melakukan impor. Dan tersangka ini diketahui mencampur produk kilang RON 90 menjadi RON 92. Dan pada saat pengadaan impor diketahui terdapat markup kontrak pengiriman dan tindakan tersebut membuat negara mengeluarkan fee lebih besar sampai 13 hingga 15% untuk pengiriman minyak mentah dan juga produk kilang impor. Kemudian tersangka MKAR yang menjabat sebagai beneficial owner PT Navigator Katulistiwa pun mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, di mana perusahaannya bertugas untuk mengirimkan produk minyak mentah dan juga produk kilang impor melalui jalur laut. Jadi masyarakat Indonesia yang merupakan konsumen dari PT Pertamina ini bisa menggugat dan meminta ganti rugi jika Pertamax yang beredar ini terbukti adalah Pertalite hasil oplosan. Di mana hal ini disampaikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN saat menanggapi terkait temuan dan dugaan sementara dari Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018-2019
2023, di mana permintaan ganti rugi itu bisa dilakukan melalui mekanisme gugatan yang telah diatur undang-undang. Kemudian dijelaskan juga oleh Ketua BPKN RI Mufti Mubarok bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemerintah atau instansi terkait juga harus turut serta melakukan gugatan begitu karena kerugian yang besar dan juga korbannya yang tidak sedikit. Apabila dugaan oplosan ini benar, maka para tersangka telah meniadakan hak konsumen. Dan seperti hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi dan jaminan yang dijanjikan. Seperti dijelaskan juga bahwa tindakan para tersangka ini juga diduga merampas hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Serta untuk menindaklanjuti dugaan-dugaan tersebut, BPKN juga akan segera memanggil Direktur Utama Pertamina untuk meminta klarifikasi atas dugaan pengoplosan bahan bakar minyak yang terjadi. Dan Tribuners, BPKN ini juga akan segera melakukan uji sampling terhadap Pertamax yang tengah beredar di SPBU. Dan seperti diketahui bahwa sebelumnya Kejagung ini mengungkapkan dugaan kasus korupsi yang menyeret Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, di mana Rifa ini diduga melakukan pembayaran produk kilang untuk RON 92 Pertamax, tetapi BBM dibeli RON 90 atau Pertalite. Pertalite campur untuk Pertamax begitu. Dan dari Corporate Secretary Patraniaga Happy Wulansari juga memberikan klarifikasi bagaimana dia memastikan bahwa BBM Pertamax yang dijual SPBU di Indonesia saat ini bukanlah campuran, dan dia juga menegaskan bahwa BBM Pertamax yang terjual ini sudah memenuhi spesifikasi migas RON 92. Dan pernyataan ini muncul setelah terungkapnya dugaan kasus korupsi yang menyeret Rifa Siahaan. Di dalam kasus ini juga Kejagung sudah menetapkan 7 tersangka. Kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait dugaan korupsi Pertamina. Terlebih rakyat dirugikan lantaran Pertalite dioplos menjadi Pertamax. Prabowo berjanji akan turun tangan dalam kasus tersebut. Respons tegas itu disampaikan Prabowo di Jakarta saat ditemui wartawan pada Rabu 26 Februari. Sembari mengepalkan tangan, Prabowo menyatakan pemerintah akan membersihkan kasus kejahatan luar biasa atas korupsi tersebut. Presiden berujar akan membela kepentingan rakyat. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke, terima kasih. Kalau Pak Yandri gimana Pak Yandri? Tadi pidato saya. Pak soal RUU perampasan aset gimana? Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung memprediksi bahwa kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga bisa menembus hingga 986,5 triliun rupiah. Sebab pada tahun 2023 saja, negara sudah merugi 193,7 triliun rupiah akibat kasus tersebut. Bahkan kerugian negara untuk tahun 2023 baru hitungan sementara. Harley Siregar menyebut, tempus delicti atau rentang waktu terjadinya tindak pidana korupsi untuk tahun 2018 hingga 2023 belum dihitung. Hitungan kerugian negara tersebut meliputi beberapa komponen, seperti rugi impor minyak, rugi impor BBM lewat broker, dan rugi akibat pemberian subsidi. Harley mengungkap jika hitungan secara kasar dengan perkiraan bahwa kerugian negara setiap tahun sebesar 193,7 triliun rupiah, maka total kerugian selama 2018 hingga 2023 mencapai 968,5 triliun rupiah. Pihaknya saat ini juga tengah berfokus untuk menghitung kerugian negara dari tahun 2018 hingga 2023 terkait kasus mega korupsi ini. Penyidik Kejagung turut menggandeng ahli untuk melakukan perhitungan kerugian negara.
Berdasarkan keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian dioplos menjadi Pertamax. Pembelian Pertalite juga dibeli dengan harga Pertamax. Kejagung telah menetapkan Direktur PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan sebagai tersangka. Selain Rifa, Kejagung juga menetapkan 6 tersangka lain, yakni Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi. Kemudian SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Minyak Pertamina International, dan AP selaku Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Kemudian MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Lalu DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim. Dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Kejaksaan Agung turut menggeledah rumah pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid untuk mendalami kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan juga kontrak kerjasama pada tahun 2018-2023. Penggeledahan pada hari Selasa 25 Februari tersebut dilakukan di 2 lokasi sekaligus di Jakarta Selatan, yaitu rumah Riza Khalid di Jalan Jenggala 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan sebuah kantor di Plaza Asia lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Untuk diketahui, Riza Khalid merupakan ayah dari salah satu tersangka dalam kasus minyak mentah ini, yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza atau MKAR yang menjabat sebagai Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Muhammad Riza Khalid dijuluki sebagai Raja Minyak Indonesia. Pada tahun 2015 lalu, nama Riza sempat mencuat dalam kasus Papa Minta Saham. Dari sini awal mula nama Riza Khalid mencuat. Kasus tersebut melibatkan Ketua DPR saat itu, Setia Novanto. Dia disorot karena meminta bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport, Ma'ruf Syamsuddin. Novanto meminta pertemuan 4 mata, namun ternyata kemudian membawa Riza Khalid. Kabar burung menyebut dulu Riza Khalid dekat dengan pentolan cendana Bambang Triatmojo. DW.com, media yang berbasis di Jerman, menyebut selama bertahun-tahun Riza Khalid mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd atau Petrel yang merupakan anak usaha PT Pertamina. Selama 10 tahun dia disebut mengendalikan perusahaan tersebut karena dia menjadi besar dan mendominasi bisnis itu. Dia pun disebut-sebut sebagai penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia. Nama Riza Khalid diulas George Yunus Adi Condro dalam Gurita Bisnis Cikeas. Nama besar Riza Khalid juga terdengar sampai ke luar negeri. Dia sangat disegani di Singapura karena kehebatannya memenangkan tender-tender besar bisnis minyak lewat perusahaannya, yaitu Global Energy Resources. Global Energy Resources merupakan pemasok terbesar minyak mentah ke Pertamina Energy Services Ltd. Setelah ada aturan yang lebih ketat, perusahaan tersebut memang menghilang dari Pertamina, digantikan perusahaan lain, Gold Manor, yang juga dikuasai Riza Khalid.
Beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, Muhammad Keri Adrianto Riza, turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Keri merupakan anak dari Raja Minyak Indonesia, yaitu Muhammad Riza Khalid. Ia disebut menjadi salah satu broker dalam kasus ini yang bermain dengan subholding PT Pertamina. Ia beraksi dengan broker minyak mentah lainnya, yaitu Komisaris PT Jenggala Maritim, sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading, Ramadan Juda. Maksud kami Ramadan Jude. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, saat konferensi pers pada Senin malam, mengatakan Keri mendapat keuntungan dari pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang yang dilakukan oleh Direktur PT Pertamina International Shipping, Yoki Fernandi. Yoki melakukan pengadaan impor dengan cara markup yang menyebabkan negara mengeluarkan pembayaran 13 hingga 15% dari harga asli. Keri pun mengambil keuntungan dari transaksi itu. Kejagung juga menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Pertamina tersebut periode 2018 hingga 2023. Abdul Kohar menuturkan praktik lancung yang dilakukan oleh Rifa ialah membeli Pertalite kemudian dioplos menjadi Pertamax. Pengoplosan ini terjadi dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Pengoplosan dilakukan di depo, padahal hal itu tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Kohar pun berjanji akan buka-bukaan nantinya tentang model pengoplosan setelah proses penyidikan rampung. Korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di PT Pertamina periode 2018 hingga 2023 diduga merugikan negara. Pada tahun 2023 merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Kejagung memprediksi bahwa jumlah ini bisa saja lebih banyak jika nantinya dihitung dari tahun 2018 hingga 2023. Selanjutnya, untuk kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, diperoleh fakta adanya perbuatan jahat atau mens rea antara penyelenggara negara, yaitu tersangka SDS, AP, RS, dan JF, bersama dengan demut atau broker, yaitu tersangka MK, DW, dan GRJ, sebelum tender dilaksanakan dengan kesepakatan harga yang sudah diatur, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Permufakatan tersebut diwujudkan dengan adanya tindakan atau aktus reus pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, sehingga seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara mengkondisikan pemenangan demut atau broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi melalui spot yang tidak memenuhi persyaratan, yaitu dilakukan dengan cara tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Sebutkan ya, ada 6.000 SPBU yang dimiliki Pertamina. Sedangkan sel itu hanya 200. 200 itu nggak sampai 1%, 0,03.
0,3 ya kan, 0,3%. Pak Haryanto AKR 107, Vivo 43. Jadi kalau sampai ini trust publik terhadap Pertamina ini menjadi satu opini yang digiring sedemikian rupa, ini akan kacau, kan? Publik meyakini bahwa RON 90 itu kan isu yang saya terima di sosmed tuh, bahwa beli Pertamax itu sama kayak Pertalite. Ini yang harus kita luruskan bersama. Gimana skemanya? Pertamina dalam pengadaan BBM ini, dia kan melakukan dua skema ya Pak Ega ya. Satu skema kilang, satu importasi langsung. Nah, kita kalau importasi langsung secara otomatis pasti sama ini. Karena semua importasi langsung, yang Shell, Exxon, maupun AKR, maupun Vivo itu importasi langsung berdasarkan request RON sekian dibuat di luar negeri, di sini sudah jadi. Tapi Pertamina punya dua skema, selain impor juga ada dia yang kilang, dia beli crude, dia kelola sendiri, dibuat sesuai skema atau jenis BBM yang akan diinginkan, misalnya Pertalite, RON 90. Tapi jangan sampai di publik ini jadi isu yang opini publik bahwa Pertalite itu sama dengan Pertamax. Ini yang harus diluruskan Pak. Dan jadi narasi publik saat ini yang ada bahwa sampai menjadi lucu-lucuan di TikTok tuh kan, beli Pertamax sama beli Pertalite itu jelas beda. Satu, Pertalite itu kompensasi, ada pembiayaan negara di situ. RON 90 punya Vivo dan RON 90 punya Pertamina itu beda. Yang punya Pertamina harga berapa Pak Ega? Pertalite 10.000. 10.000, kalau di Bapak? 13.150 Pak. 13.000. Ah, 13.000. Beda 3.000. RON-nya sama kan, jenisnya sama. Nah, tapi di Pertamina ini ada kompensasi. Ini sebenarnya subsidi, tapi berbentuk kompensasi, dia menagih. Kalau subsidi dia melekat langsung ke barang. Tapi kalau kompensasi Pertamina ntar yang menagih ke pemerintah. Nah, untuk itu kita mari sama-sama, kita pengen penjelasan nanti Pertamina, tapi ini masih ada satu lagi ya. Sedikit ya Bu ya, biar Pertamina bisa jelaskan, karena Pertamina ini punya dua skema. Kalau yang importasi secara langsung itu kita yakin sama kan, kita ingin dengar Pertamina yang skema lilang, skema dari kilang yang dia membuat sendiri gitulah. Itu ya Bu, silakan Bu. Ini Kejaksaan Agung menetapkan anak pengusaha minyak Riza Khalid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Pertamina. Dia adalah Muhammad Keri Adrianto Riza alias MKAR yang dinyatakan terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina tahun 2018-2023. Dan selain MKAR, 6 tersangka lainnya ada Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan dan juga Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi. Kemudian SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan juga AP selaku Feedstock Management. Kemudian apa sebenarnya peran dari anak Riza Khalid yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza dalam kasus korupsi ini? Jadi Kejagung ini menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Pertamina Patraniaga yang merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah pada Senin 24 Februari kemarin. Di mana para tersangka ini saat ini ditahan Kejagung selama 20 hari depan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut begitu. Dan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Kohar mengungkapkan peran MKAR selaku tersangka dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Jadi penyidikan perkara dilaksanakan setelah surat perintah penyidikan pertama dikeluarkan 24 Oktober dan penyidik menyimpulkan bahwa terdapat perbuatan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dengan alat bukti 90 orang saksi
2 ahli, 969 dokumen, dan juga 4 barang bukti elektronik. Di mana MKAR ini menjadi tersangka korupsi tata kelola mentah Pertamina karena berstatus sebagai beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, di mana beneficial owner ini merupakan orang yang berhak memiliki hak manfaat dari suatu korporasi, perusahaan, atau rekening. Dan MKAR ini kini ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, pada tanggal 24 Februari 2025. Dan Tribuners, anak Riza Halid tersebut menjadi salah satu daftar mitra usaha terseleksi atau broker yang bermuat jahat dengan pejabat Pertamina. Jadi pejabat Pertamina ini mengadakan tender yang memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang tertentu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian 3 pihak swasta ini mendapat persetujuan untuk melakukan impor. Dan tersangka ini diketahui mencampur produk kilang RON 90 menjadi RON 92. Dan pada saat pengadaan impor diketahui terdapat markup kontrak pengiriman, dan tindakan tersebut membuat negara mengeluarkan fee lebih besar sampai 13 hingga 15% untuk pengiriman minyak mentah dan juga produk kilang impor. Kemudian tersangka MKAR yang menjabat sebagai beneficial owner PT Navigator Katulistiwa pun mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, di mana perusahaannya bertugas untuk mengirimkan produk minyak mentah dan juga produk kilang impor melalui jalur laut. Jadi masyarakat Indonesia yang merupakan konsumen dari PT Pertamina ini tersebut bisa menggugat dan meminta ganti rugi jika Pertamax yang beredar ini terbukti adalah Pertalite hasil oplosan. Di mana hal ini disampaikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN saat menanggapi terkait temuan dan dugaan sementara dari Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama tahun 2018-2023, di mana permintaan ganti rugi itu bisa dilakukan melalui mekanisme gugatan yang telah diatur undang-undang. Kemudian dijelaskan juga oleh Ketua BPKN RI Mufti Mubarok bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemerintah atau instansi terkait juga harus turut serta melakukan gugatan begitu karena kerugian yang besar dan juga korbannya yang tidak sedikit. Apabila dugaan oplosan ini benar, maka para tersangka telah meniadakan hak konsumen. Dan seperti hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi dan jaminan yang dijanjikan. Seperti dijelaskan juga bahwa tindakan para tersangka ini juga diduga merampas hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Serta untuk menindaklanjuti dugaan-dugaan tersebut, BPKN juga akan segera memanggil Direktur Utama Pertamina untuk meminta klarifikasi atas dugaan pengoplosan bahan bakar minyak yang terjadi. Dan Tribuners, BPKN ini juga akan segera melakukan uji sampling terhadap Pertamax yang tengah beredar di SPBU. Dan seperti diketahui bahwa sebelumnya Kejagung ini mengungkapkan dugaan kasus korupsi yang menyeret Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, di mana Rifa ini diduga melakukan pembayaran produk kilang untuk RON 92 Pertamax, tetapi BBM dibeli RON 90 atau Pertalite. Pertalite campur untuk Pertamax begitu. Dan dari Corporate Secretary Patraniaga Happy Wulansari juga memberikan klarifikasi bagaimana dia memastikan bahwa BBM Pertamax yang dijual SPBU di Indonesia saat ini bukanlah campuran, dan dia juga menegaskan bahwa BBM Pertamax yang terjual ini sudah memenuhi spesifikasi migas RON 92. Dan pernyataan ini muncul setelah terungkapnya dugaan kasus korupsi yang menyeret Rifa Siahaan. Di dalam kasus ini juga Kejagung sudah menetapkan 7 tersangka. Kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat.
Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait dugaan korupsi Pertamina. Terlebih rakyat dirugikan lantaran Pertalite dioplos menjadi Pertamax. Prabowo berjanji akan turun tangan dalam kasus tersebut. Respons tegas itu disampaikan Prabowo di Jakarta saat ditemui wartawan pada Rabu 26 Februari. Sembari mengepalkan tangan, Prabowo menyatakan pemerintah akan membersihkan kasus kejahatan luar biasa atas korupsi tersebut. Presiden berujar akan membela kepentingan rakyat. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke, terima kasih. Kalau Pak Yandri gimana Pak Yandri? Tadi pidato saya. Pak, soal RUU perampasan aset gimana? Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung memprediksi bahwa kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga bisa menembus hingga 986,5 triliun rupiah. Sebab pada tahun 2023 saja, negara sudah merugi 193,7 triliun rupiah akibat kasus tersebut. Bahkan kerugian negara untuk tahun 2023 baru hitungan sementara. Harley Siregar menyebut, tempus delicti atau rentang waktu terjadinya tindak pidana korupsi untuk tahun 2018 hingga 2023 belum dihitung. Hitungan kerugian negara tersebut meliputi beberapa komponen, seperti rugi impor minyak, rugi impor BBM lewat broker, dan rugi akibat pemberian subsidi. Harley mengungkap jika hitungan secara kasar dengan perkiraan bahwa kerugian negara setiap tahun sebesar 193,7 triliun rupiah, maka total kerugian selama 2018 hingga 2023 mencapai 968,5 triliun rupiah. Pihaknya saat ini juga tengah berfokus untuk menghitung kerugian negara dari tahun 2018 hingga 2023 terkait kasus mega korupsi ini. Penyidik Kejagung turut menggandeng ahli untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Berdasarkan keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian dioplos menjadi Pertamax. Pembelian Pertalite juga dibeli dengan harga Pertamax. Kejagung telah menetapkan Direktur PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, sebagai tersangka. Selain Rifa, Kejagung juga menetapkan 6 tersangka lain, yakni Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi. Kemudian SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Minyak Pertamina International, dan AP selaku Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Kemudian MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Lalu DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim. Dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Kejaksaan Agung turut menggeledah rumah pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid untuk mendalami kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan juga kontrak kerjasama pada tahun 2018-2023. Penggeledahan pada hari Selasa 25 Februari tersebut dilakukan di 2 lokasi sekaligus di Jakarta Selatan, yaitu rumah Riza Khalid di Jalan Jenggala 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan sebuah kantor di Plaza Asia lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Untuk diketahui, Riza Khalid merupakan ayah dari salah satu tersangka dalam kasus minyak mentah ini, yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza atau MKAR yang menjabat sebagai Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa.
Muhammad Riza Jalid dijuluki sebagai Raja Minyak Indonesia. Pada tahun 2015 lalu, nama Riza sempat mencuat dalam kasus Papa minta saham. Dari sini awal mula nama Riza Jalid mencuat. Kasus tersebut melibatkan Ketua DPR saat itu, Setia Novanto. Dia disorot karena meminta bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport, Ma'ruf Syamsuddin. Novanto meminta pertemuan empat mata, namun ternyata kemudian membawa Riza Jalid. Kabar burung menyebut dulu Riza Jalid dekat dengan pentolan cendana Bambang Triatmojo. DW.com, media yang berbasis di Jerman, menyebut selama bertahun-tahun Riza Jalid mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd atau Petrel yang merupakan anak usaha PT Pertamina. Selama 10 tahun dia disebut mengendalikan perusahaan tersebut karena dia menjadi besar dan mendominasi bisnis itu. Dia pun disebut-sebut sebagai penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia. Nama Riza Jalid diulas George Yunus Adi Condro dalam Gurita Bisnis Cikeas. Nama besar Riza Jalid juga terdengar sampai ke luar negeri. Dia sangat disegani di Singapura karena kehebatannya memenangkan tender-tender besar bisnis minyak lewat perusahaannya, yaitu Global Energy Resources. Global Energy Resources merupakan pemasok terbesar minyak mentah ke Pertamina Energy Services Ltd. Setelah ada aturan yang lebih ketat, perusahaan tersebut memang menghilang dari Pertamina, digantikan perusahaan lain, Gold Manor, yang juga dikuasai Riza Jalid. Beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, Muhammad Keri Adrianto Riza, turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Keri merupakan anak dari Raja Minyak Indonesia, yaitu Muhammad Riza Jalid. Ia disebut menjadi salah satu broker dalam kasus ini yang bermain dengan subholding PT Pertamina. Ia beraksi dengan broker minyak mentah lainnya, yaitu Komisaris PT Jenggala Maritim, sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading, Ramadan Juda. Maksud kami Ramadan Jude. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, saat konferensi pers pada Senin malam, mengatakan Keri mendapat keuntungan dari pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang yang dilakukan oleh Direktur PT Pertamina International Shipping, Yoki Fernandi. Yoki melakukan pengadaan impor dengan cara markup yang menyebabkan negara mengeluarkan pembayaran 13 hingga 15% dari harga asli. Keri pun mengambil keuntungan dari transaksi itu. Kejagung juga menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Pertamina tersebut periode 2018 hingga 2023. Abdul Kohar menuturkan praktik lancung yang dilakukan oleh Rifa ialah membeli Pertalite kemudian dioplos menjadi Pertamax.
Pengoplosan ini terjadi dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Pengoplosan dilakukan di depo, padahal hal itu tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Kohar pun berjanji akan buka-bukaan nantinya tentang model pengoplosan setelah proses penyidikan rampung. Korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di PT Pertamina periode 2018 hingga 2023 diduga merugikan negara. Pada tahun 2023 merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Kejagung memprediksi bahwa jumlah ini bisa saja lebih banyak jika nantinya dihitung dari tahun 2018 hingga 2023. Selanjutnya, untuk kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, diperoleh fakta adanya perbuatan jahat atau mens rea antara penyelenggara negara, yaitu tersangka SDS, AP, RS, dan JF, bersama dengan demut atau broker, yaitu tersangka MK, DW, dan GRJ, sebelum tender dilaksanakan dengan kesepakatan harga yang sudah diatur, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Permufakatan tersebut diwujudkan dengan adanya tindakan atau aktus reus pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, sehingga seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara mengkondisikan pemenangan demut atau broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi melalui spot yang tidak memenuhi persyaratan, yaitu dilakukan dengan cara tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Sebutkan ya, ada 6.000 SPBU yang dimiliki Pertamina. Sedangkan sel itu hanya 200. 200 itu nggak sampai 1%, 0,03 ya kan, 0,3%. Pak Haryanto AKR 107. Vivo 43. Jadi kalau sampai ini trust publik terhadap Pertamina ini menjadi satu opini yang digiring sedemikian rupa, ini akan kacau. Kan? Publik meyakini bahwa RON 90 itu kan isu yang saya terima di sosmed tuh, bahwa beli Pertamax itu sama kayak Pertalite. Ini yang harus kita luruskan bersama. Gimana skemanya? Pertamina dalam pengadaan BBM ini dia kan melakukan dua skema ya Pak Ega ya. Satu skema kilang, satu importasi langsung. Nah, kita kalau importasi langsung secara otomatis pasti sama ini. Karena semua importasi langsung yang Shell, Exxon maupun AKR maupun Vivo itu importasi langsung berdasarkan request RON sekian dibuat di luar negeri, di sini sudah jadi. Tapi Pertamina punya dua skema. Selain impor juga ada dia yang kilang. Dia beli crude, dikelola sendiri, dibuat sesuai skema atau jenis BBM yang akan diinginkan. Misalnya Pertalite, RON 90. Tapi jangan sampai di publik ini jadi isu yang opini publik bahwa Pertalite itu sama dengan Pertamax. Ini yang harus diluruskan Pak. Jadi narasi publik saat ini yang ada bahwa
Sampai menjadi lucu-lucuan di TikTok tuh kan. Beli Pertamax sama beli Pertalite. Itu jelas beda. Satu, Pertalite itu kompensasi. Ada pembiayaan negara di situ. RON 90 punya Vivo dan RON 90 punya Pertamina itu beda. Yang punya Pertamina harga berapa Pak Ega? Pertalite 10.000. 10.000 kalau di Bapak? 13 atau 50 Pak. 13.000. Ah, 13.000. Beda 3.000. RON-nya sama kan? Nah, jenisnya sama. Nah, tapi di Pertamina ini ada kompensasi. Ini sebenarnya subsidi, tapi berbentuk kompensasi. Dia menagih. Kalau subsidi dia melekat langsung ke barang. Tapi kalau kompensasi Pertamina ntar yang menagih ke pemerintah. Nah, untuk itu kita mari sama-sama kita pengen penjelasan nanti Pertamina, tapi ini masih ada satu lagi ya. Sedikit ya Bu ya, biar Pertamina bisa jelaskan, karena Pertamina ini punya dua skema. Kalau yang importasi secara langsung itu kita yakin sama kan, kita ingin dengar Pertamina yang skema lilang, skema dari kilang yang dia membuat sendiri itulah. Itu ya Bu, silakan Bu. Ini Kejaksaan Agung menetapkan anak pengusaha minyak Riza Khalid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Pertamina. Dia adalah Muhammad Keri Adrianto Riza alias MKAR yang dinyatakan terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina tahun 2018-2023. Dan selain MKAR, 6 tersangka lainnya ada Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan dan juga Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi. Kemudian SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional dan juga AP selaku Feedstock Management. Kemudian apa sebenarnya peran dari anak Riza Khalid yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza dalam kasus korupsi ini? Jadi Kejagung ini menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Pertamina Patraniaga yang merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah pada Senin 24 Februari kemarin. Di mana para tersangka ini saat ini ditahan Kejagung selama 20 hari depan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut begitu. Dan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Kohar mengungkapkan peran MKAR selaku tersangka dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Jadi penyidikan perkara dilaksanakan setelah surat perintah penyidikan pertama dikeluarkan 24 Oktober dan penyidik menyimpulkan bahwa terdapat perbuatan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dengan alat bukti 90 orang saksi, 2 ahli, 969 dokumen dan juga 4 barang bukti elektronik. Di mana MKAR ini menjadi tersangka korupsi tata kelola mentah Pertamina karena berstatus sebagai beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, di mana beneficial owner ini merupakan orang yang berhak memiliki hak manfaat dari suatu korporasi, perusahaan, atau rekening. Dan MKAR ini kini ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba, Cabang Kejaksaan Agung pada tanggal 24 Februari 2025. Dan Tribuners, anak Riza Khalid tersebut menjadi salah satu daftar mitra usaha terseleksi atau broker yang bermuat jahat dengan pejabat Pertamina. Jadi pejabat Pertamina ini mengadakan tender yang memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang tertentu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian 3 pihak swasta ini mendapat persetujuan untuk melakukan impor. Dan tersangka ini diketahui mencampur produk kilang RON 90 menjadi RON 92. Dan pada saat pengadaan impor diketahui terdapat markup kontrak pengiriman dan tindakan tersebut membuat negara mengeluarkan fee lebih besar sampai 13 hingga 15% untuk pengiriman minyak mentah dan juga produk kilang impor. Kemudian tersangka MKAR yang menjabat sebagai beneficial owner PT Navigator Katulistiwa pun mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, di mana perusahaannya bertugas untuk mengirimkan produk minyak mentah dan juga produk kilang impor melalui jalur laut.
Jadi masyarakat Indonesia yang merupakan konsumen dari PT Pertamina ini tersebut bisa menggugat dan meminta ganti rugi jika Pertamax yang beredar ini terbukti adalah Pertalite hasil oplosan. Di mana hal ini disampaikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN saat menanggapi terkait temuan dan dugaan sementara dari Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama tahun 2018-2023, di mana permintaan ganti rugi itu bisa dilakukan melalui mekanisme gugatan yang telah diatur undang-undang. Kemudian dijelaskan juga oleh Ketua BPKN RI Mufti Mubarok bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemerintah atau instansi terkait juga harus turut serta melakukan gugatan begitu karena kerugian yang besar dan juga korbannya yang tidak sedikit. Apabila dugaan oplosan ini benar, maka para tersangka telah meniadakan hak konsumen. Dan seperti hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi dan jaminan yang dijanjikan. Seperti dijelaskan juga bahwa tindakan para tersangka ini juga diduga merampas hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Serta untuk menindaklanjuti dugaan-dugaan tersebut, BPKN juga akan segera memanggil Direktur Utama Pertamina untuk meminta klarifikasi atas dugaan pengoplosan bahan bakar minyak yang terjadi. Dan Tribuners, BPKN ini juga akan segera melakukan uji sampling terhadap Pertamax yang tengah beredar di SPBU. Dan seperti diketahui bahwa sebelumnya Kejagung ini mengungkapkan dugaan kasus korupsi yang menyeret Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, di mana Rifa ini diduga melakukan pembayaran produk kilang untuk RON 92 Pertamax, tetapi BBM dibeli RON 90 atau Pertalite. Pertalite campur untuk Pertamax begitu. Dan dari Corporate Secretary Patraniaga Happy Wulansari juga memberikan klarifikasi bagaimana dia memastikan bahwa BBM Pertamax yang dijual SPBU di Indonesia saat ini bukanlah campuran, dan dia juga menegaskan bahwa BBM Pertamax yang terjual ini sudah memenuhi spesifikasi migas RON 92. Dan pernyataan ini muncul setelah terungkapnya dugaan kasus korupsi yang menyeret Rifa Siahaan. Di dalam kasus ini juga Kejagung sudah menetapkan 7 tersangka. Kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait dugaan korupsi Pertamina. Terlebih rakyat dirugikan lantaran Pertalite dioplos menjadi Pertamax. Prabowo berjanji akan turun tangan dalam kasus tersebut. Respons tegas itu disampaikan Prabowo di Jakarta saat ditemui wartawan pada Rabu 26 Februari. Sembari mengepalkan tangan, Prabowo menyatakan pemerintah akan membersihkan kasus kejahatan luar biasa atas korupsi tersebut. Presiden berujar akan membela kepentingan rakyat. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke, terima kasih. Kalau Pak Yandri gimana Pak Yandri? Tadi pidato saya. Pak soal RUU perampasan aset gimana? Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung memprediksi bahwa kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga bisa menembus hingga 986,5 triliun rupiah. Sebab pada tahun 2023 saja, negara sudah merugi 193,7 triliun rupiah akibat kasus tersebut. Bahkan kerugian negara untuk tahun 2023 baru hitungan sementara. Harley Siregar menyebut, tempus delicti atau rentang waktu terjadinya tindak pidana korupsi untuk tahun 2018 hingga 2023 belum dihitung. Hitungan kerugian negara tersebut meliputi beberapa komponen, seperti rugi impor minyak, rugi impor BBM lewat broker, dan rugi akibat pemberian subsidi.
Harley mengungkap jika hitungan secara kasar dengan perkiraan bahwa kerugian negara setiap tahun sebesar 193,7 triliun rupiah, maka total kerugian selama 2018 hingga 2023 mencapai 968,5 triliun rupiah. Pihaknya saat ini juga tengah berfokus untuk menghitung kerugian negara dari tahun 2018 hingga 2023 terkait kasus mega korupsi ini. Penyidik Kejagung turut menggandeng ahli untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Berdasarkan keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian dioplos menjadi Pertamax. Pembelian Pertalite juga dibeli dengan harga Pertamax. Kejagung telah menetapkan Direktur PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan sebagai tersangka. Selain Rifa, Kejagung juga menetapkan 6 tersangka lain, yakni Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi. Kemudian SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Minyak Pertamina Internasional, dan AP selaku Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Kemudian MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Lalu DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim. Dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Kejaksaan Agung turut menggeledah rumah pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid untuk mendalami kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan juga kontrak kerjasama pada tahun 2018-2023. Penggeledahan pada hari Selasa 25 Februari tersebut dilakukan di 2 lokasi sekaligus di Jakarta Selatan, yaitu rumah Riza Khalid di Jalan Jenggala 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan sebuah kantor di Plaza Asia lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Untuk diketahui, Riza Khalid merupakan ayah dari salah satu tersangka dalam kasus minyak mentah ini, yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza atau MKAR yang menjabat sebagai Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Muhammad Riza Khalid dijuluki sebagai Raja Minyak Indonesia. Pada tahun 2015 lalu, nama Riza sempat mencuat dalam kasus Papa Minta Saham. Dari sini awal mula nama Riza Khalid mencuat. Kasus tersebut melibatkan Ketua DPR saat itu, Setia Novanto. Dia disorot karena meminta bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport, Ma'ruf Syamsuddin. Novanto meminta pertemuan 4 mata, namun ternyata kemudian membawa Riza Khalid. Kabar burung menyebut dulu Riza Khalid dekat dengan pentolan cendana Bambang Triatmojo. DW.com, media yang berbasis di Jerman, menyebut selama bertahun-tahun Riza Khalid mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd atau Petrel yang merupakan anak usaha PT Pertamina. Selama 10 tahun dia disebut mengendalikan perusahaan tersebut karena dia menjadi besar dan mendominasi bisnis itu. Dia pun disebut-sebut sebagai penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia. Nama Riza Khalid diulas George Yunus Adi Condro dalam Gurita Bisnis Cikeas. Nama besar Riza Khalid juga terdengar sampai ke luar negeri. Dia sangat disegani di Singapura karena kehebatannya memenangkan tender-tender besar bisnis minyak lewat perusahaannya, yaitu Global Energy Resources. Global Energy Resources merupakan pemasok terbesar minyak mentah ke Pertamina Energy Services Ltd. Setelah ada aturan yang lebih ketat,
perusahaan tersebut memang menghilang dari Pertamina, digantikan perusahaan lain, Gold Manor, yang juga dikuasai Riza Khalid. Beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, Muhammad Keri Adrianto Riza, turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Keri merupakan anak dari Raja Minyak Indonesia, yaitu Muhammad Riza Khalid. Ia disebut menjadi salah satu broker dalam kasus ini yang bermain dengan subholding PT Pertamina. Ia beraksi dengan broker minyak mentah lainnya, yaitu Komisaris PT Jenggala Maritim, sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading, Ramadan Juda. Maksud kami Ramadan Jude. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, saat konferensi pers pada Senin malam, mengatakan Keri mendapat keuntungan dari pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang yang dilakukan oleh Direktur PT Pertamina International Shipping, Yoki Fernandi. Yoki melakukan pengadaan impor dengan cara markup yang menyebabkan negara mengeluarkan pembayaran 13 hingga 15% dari harga asli. Keri pun mengambil keuntungan dari transaksi itu. Kejagung juga menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Pertamina tersebut periode 2018 hingga 2023. Abdul Kohar menuturkan praktik lancung yang dilakukan oleh Rifa ialah membeli Pertalite kemudian dioplos menjadi Pertamax. Pengoplosan ini terjadi dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Pengoplosan dilakukan di depo, padahal hal itu tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Kohar pun berjanji akan buka-bukaan nantinya tentang model pengoplosan setelah proses penyidikan rampung. Korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di PT Pertamina periode 2018 hingga 2023 diduga merugikan negara. Pada tahun 2023 merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Kejagung memprediksi bahwa jumlah ini bisa saja lebih banyak jika nantinya dihitung dari tahun 2018 hingga 2023. Selanjutnya, untuk kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, diperoleh fakta adanya perbuatan jahat atau mens rea antara penyelenggara negara, yaitu tersangka SDS, AP, RS, dan JF, bersama dengan demut atau broker, yaitu tersangka MK, DW, dan GRJ, sebelum tender dilaksanakan dengan kesepakatan harga yang sudah diatur, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Permufakatan tersebut diwujudkan dengan adanya tindakan atau actus reus
pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang sehingga seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara mengkondisikan pemenangan demut atau broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi melalui spot yang tidak memenuhi persyaratan, yaitu dilakukan dengan cara tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Sebutkan ya, ada 6.000 SPBU yang dimiliki Pertamina. Sedangkan sel itu hanya 200. 200 tuh nggak sampai 1%, 0,03, 0,3 ya kan, 0,3%. Pak Haryanto AKR 107, Vivo 43. Jadi kalau sampai ini trust publik terhadap Pertamina ini menjadi satu opini yang digiring sedemikian rupa, ini akan kacau, kan? Publik meyakini bahwa RON 90 itu kan isu yang saya terima di sosmed tuh, bahwa beli Pertamax itu sama kayak Pertalite. Ini yang harus kita luruskan bersama, gimana skemanya. Pertamina dalam pengadaan BBM ini, dia kan melakukan dua skema ya Pak Ega ya. Satu skema kilang, satu importasi langsung. Nah, kita kalau importasi langsung secara otomatis pasti sama ini. Karena semua importasi langsung, yang Shell, Exxon, maupun AKR, maupun Vivo itu importasi langsung berdasarkan request RON sekian dibuat di luar negeri, di sini sudah jadi. Tapi Pertamina punya dua skema. Selain impor juga ada dia yang kilang. Dia beli crude, dia kelola sendiri, dibuat sesuai skema atau jenis BBM yang akan diinginkan. Misalnya Pertalite, RON 90. Tapi jangan sampai di publik ini jadi isu yang opini publik bahwa Pertalite itu sama dengan Pertamax. Ini yang harus diluruskan Pak. Dan jadi narasi publik saat ini yang ada bahwa sampai menjadi lucu-lucuan di TikTok tuh kan, beli Pertamax sama beli Pertalite itu jelas beda. Satu, Pertalite itu kompensasi, ada pembiayaan negara di situ. RON 90 punya Vivo dan RON 90 punya Pertamina itu beda. Yang punya Pertamina harga berapa Pak Ega? Pertalite 10.000. 10.000, kalau di Bapak? 13.150 Pak. 13.000. Ah, 13.000. Beda 3.000. RON-nya sama kan? Nah, jenisnya sama. Nah, tapi di Pertamina ini ada kompensasi. Ini sebenarnya subsidi, tapi berbentuk kompensasi, dia menagih. Kalau subsidi dia melekat langsung ke barang. Tapi kalau kompensasi Pertamina ntar yang menagih ke pemerintah. Nah, untuk itu kita mari sama-sama kita pengen penjelasan nanti Pertamina, tapi ini masih ada satu lagi ya. Sedikit ya Bu ya, biar Pertamina bisa jelaskan, karena Pertamina ini punya dua skema. Kalau yang importasi secara langsung itu kita yakin sama kan, kita ingin dengar Pertamina yang skema lilang, skema dari kilang yang dia membuat sendiri, itulah itu ya Bu, silakan Bu.
Ini Kejaksaan Agung menetapkan anak pengusaha minyak Riza Khalid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Pertamina. Dia adalah Muhammad Keri Adrianto Riza alias MKAR yang dinyatakan terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina tahun 2018-2023. Dan selain MKAR, 6 tersangka lainnya ada Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan dan juga Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi. Kemudian SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional dan juga AP selaku Feedstock Management. Kemudian apa sebenarnya peran dari anak Riza Khalid yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza dalam kasus korupsi ini? Jadi Kejagung ini menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Pertamina Patraniaga yang merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah pada Senin 24 Februari kemarin. Di mana para tersangka ini saat ini ditahan Kejagung selama 20 hari depan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut begitu. Dan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Kohar mengungkapkan peran MKAR selaku tersangka dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Jadi penyidikan perkara dilaksanakan setelah surat perintah penyidikan pertama dikeluarkan 24 Oktober dan penyidik menyimpulkan bahwa terdapat perbuatan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dengan alat bukti 90 orang saksi, 2 ahli, 969 dokumen dan juga 4 barang bukti elektronik. Di mana MKAR ini menjadi tersangka korupsi tata kelola mentah Pertamina karena berstatus sebagai beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, di mana beneficial owner ini merupakan orang yang berhak memiliki hak manfaat dari suatu korporasi, perusahaan, atau rekening. Dan MKAR ini kini ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba, Cabang Kejaksaan Agung pada tanggal 24 Februari 2025. Dan Tribuners, anak Riza Khalid tersebut menjadi salah satu daftar mitra usaha terseleksi atau broker yang bermuat jahat dengan pejabat Pertamina. Jadi pejabat Pertamina ini mengadakan tender yang memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang tertentu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian 3 pihak swasta ini mendapat persetujuan untuk melakukan impor. Dan tersangka ini diketahui mencampur produk kilang RON 90 menjadi RON 92. Dan pada saat pengadaan impor diketahui terdapat markup kontrak pengiriman dan tindakan tersebut membuat negara mengeluarkan fee lebih besar sampai 13 hingga 15% untuk pengiriman minyak mentah dan juga produk kilang impor. Kemudian tersangka MKAR yang menjabat sebagai beneficial owner PT Navigator Katulistiwa pun mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, di mana perusahaannya bertugas untuk mengirimkan produk minyak mentah dan juga produk kilang impor melalui jalur laut. Jadi masyarakat Indonesia yang merupakan konsumen dari PT Pertamina ini bisa menggugat dan meminta ganti rugi jika Pertamax yang beredar ini terbukti adalah Pertalite hasil oplosan. Di mana hal ini disampaikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN saat menanggapi terkait temuan dan dugaan sementara dari Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama tahun 2018-2023, di mana permintaan ganti rugi itu bisa dilakukan melalui mekanisme gugatan yang telah diatur undang-undang. Kemudian dijelaskan juga oleh Ketua BPKN RI Mufti Mubarok bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemerintah atau instansi terkait juga harus turut serta melakukan gugatan begitu karena kerugian besar dan juga korbannya yang tidak sedikit. Apabila dugaan oplosan ini benar, maka para tersangka telah meniadakan hak konsumen. Dan seperti hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi dan jaminan yang dijanjikan.
Seperti dijelaskan juga bahwa tindakan para tersangka ini juga diduga merampas hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Serta untuk menindaklanjuti dugaan-dugaan tersebut, BPKN juga akan segera memanggil Direktur Utama Pertamina untuk meminta klarifikasi atas dugaan pengoplosan bahan bakar minyak yang terjadi. Dan Tribuners, BPKN ini juga akan segera melakukan uji sampling terhadap Pertamax yang tengah beredar di SPBU. Dan seperti diketahui bahwa sebelumnya Kejagung ini mengungkapkan dugaan kasus korupsi yang menyeret Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, di mana Rifa ini diduga melakukan pembayaran produk kilang untuk RON 92 Pertamax, tetapi BBM dibeli RON 90 atau Pertalite. Pertalite campur untuk Pertamax begitu. Dan dari Corporate Secretary Patraniaga Happy Wulansari juga memberikan klarifikasi bagaimana dia memastikan bahwa BBM Pertamax yang dijual SPBU di Indonesia saat ini bukanlah campuran, dan dia juga menegaskan bahwa BBM Pertamax yang terjual ini sudah memenuhi spesifikasi migas RON 92. Dan pernyataan ini muncul setelah terungkapnya dugaan kasus korupsi yang menyeret Rifa Siahaan. Di dalam kasus ini juga Kejagung sudah menetapkan 7 tersangka. Kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait dugaan korupsi Pertamina. Terlebih rakyat dirugikan lantaran Pertalite dioplos menjadi Pertamax. Prabowo berjanji akan turun tangan dalam kasus tersebut. Respons tegas itu disampaikan Prabowo di Jakarta saat ditemui wartawan pada Rabu 26 Februari. Sembari mengepalkan tangan, Prabowo menyatakan pemerintah akan membersihkan kasus kejahatan luar biasa atas korupsi tersebut. Presiden berujar akan membela kepentingan rakyat. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke, terima kasih. Kalau Pak Yandri gimana Pak Yandri? Tadi pidato saya. Pak, soal RUU perampasan aset gimana? Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung memprediksi bahwa kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga bisa menembus hingga 986,5 triliun rupiah. Sebab pada tahun 2023 saja, negara sudah merugi 193,7 triliun rupiah akibat kasus tersebut. Bahkan kerugian negara untuk tahun 2023 baru hitungan sementara. Harley Siregar menyebut, tempus delicti atau rentang waktu terjadinya tindak pidana korupsi untuk tahun 2018 hingga 2023 belum dihitung. Hitungan kerugian negara tersebut meliputi beberapa komponen, seperti rugi impor minyak, rugi impor BBM lewat broker, dan rugi akibat pemberian subsidi. Harley mengungkap jika hitungan secara kasar dengan perkiraan bahwa kerugian negara setiap tahun sebesar 193,7 triliun rupiah, maka total kerugian selama 2018 hingga 2023 mencapai 968,5 triliun rupiah. Pihaknya saat ini juga tengah berfokus untuk menghitung kerugian negara dari tahun 2018 hingga 2023 terkait kasus mega korupsi ini. Penyidik Kejagung turut menggandeng ahli untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Berdasarkan keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian dioplos menjadi Pertamax. Pembelian Pertalite juga dibeli dengan harga Pertamax. Kejagung telah menetapkan Direktur PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, sebagai tersangka. Selain Rifa, Kejagung juga menetapkan 6 tersangka lain, yakni Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi. Kemudian SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Minyak Pertamina Internasional, dan AP selaku
Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Kemudian MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Lalu DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim. Dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Kejaksaan Agung turut menggeledah rumah pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid untuk mendalami kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan juga kontrak kerjasama pada tahun 2018-2023. Penggeledahan pada hari Selasa 25 Februari tersebut dilakukan di dua lokasi sekaligus di Jakarta Selatan, yaitu rumah Riza Khalid di Jalan Jenggala 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan sebuah kantor di Plaza Asia lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Untuk diketahui, Riza Khalid merupakan ayah dari salah satu tersangka dalam kasus minyak mentah ini, yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza atau MKAR yang menjabat sebagai Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Muhammad Riza Khalid dijuluki sebagai Raja Minyak Indonesia. Pada tahun 2015 lalu, nama Riza sempat mencuat dalam kasus Papa Minta Saham. Dari sini awal mula nama Riza Khalid mencuat. Kasus tersebut melibatkan Ketua DPR saat itu, Setia Novanto. Dia disorot karena meminta bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport, Ma'ruf Syamsuddin. Novanto meminta pertemuan empat mata, namun ternyata kemudian membawa Riza Khalid. Kabar burung menyebut dulu Riza Khalid dekat dengan pentolan cendana Bambang Triatmojo. DW.com, media yang berbasis di Jerman, menyebut selama bertahun-tahun Riza Khalid mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd atau Petrel yang merupakan anak usaha PT Pertamina. Selama 10 tahun dia disebut mengendalikan perusahaan tersebut karena dia menjadi besar dan mendominasi bisnis itu. Dia pun disebut-sebut sebagai penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia. Nama Riza Khalid diulas George Yunus Adi Condro dalam Gurita Bisnis Cikeas. Nama besar Riza Khalid juga terdengar sampai ke luar negeri. Dia sangat disegani di Singapura karena kehebatannya memenangkan tender-tender besar bisnis minyak lewat perusahaannya, yaitu Global Energy Resources. Global Energy Resources merupakan pemasok terbesar minyak mentah ke Pertamina Energy Services Ltd. Setelah ada aturan yang lebih ketat, perusahaan tersebut memang menghilang dari Pertamina, digantikan perusahaan lain, Gold Manor, yang juga dikuasai Riza Khalid.
Beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, Muhammad Keri Adrianto Riza, turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Keri merupakan anak dari Raja Minyak Indonesia, yaitu Muhammad Riza Khalid. Ia disebut menjadi salah satu broker dalam kasus ini yang bermain dengan subholding PT Pertamina. Ia beraksi dengan broker minyak mentah lainnya, yaitu Komisaris PT Jenggala Maritim, sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading, Ramadan Juda. Maksud kami Ramadan Jude. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, saat konferensi pers pada Senin malam, mengatakan Keri mendapat keuntungan dari pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang yang dilakukan oleh Direktur PT Pertamina International Shipping, Yoki Fernande. Yoki melakukan pengadaan impor dengan cara markup yang menyebabkan negara mengeluarkan pembayaran 13 hingga 15% dari harga asli. Keri pun mengambil keuntungan dari transaksi itu. Kejagung juga menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Pertamina tersebut periode 2018 hingga 2023. Abdul Kohar menuturkan praktik lancung yang dilakukan oleh Rifa ialah membeli Pertalite kemudian dioplos menjadi Pertamax. Pengoplosan ini terjadi dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Pengoplosan dilakukan di depo, padahal hal itu tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Kohar pun berjanji akan buka-bukaan nantinya tentang model pengoplosan setelah proses penyidikan rampung. Korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di PT Pertamina periode 2018 hingga 2023 diduga merugikan negara. Pada tahun 2023 merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Kejagung memprediksi bahwa jumlah ini bisa saja lebih banyak jika nantinya dihitung dari tahun 2018 hingga 2023. Selanjutnya, untuk kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, diperoleh fakta adanya perbuatan jahat atau mens rea antara penyelenggara negara, yaitu tersangka SDS, AP, RS, dan JF, bersama dengan demut atau broker, yaitu tersangka MK, DW, dan GRJ, sebelum tender dilaksanakan dengan kesepakatan harga yang sudah diatur, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Permufakatan tersebut diwujudkan dengan adanya tindakan atau actus reus, pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, sehingga seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara mengkondisikan pemenangan demut atau broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi melalui spot yang tidak memenuhi persyaratan, yaitu dilakukan dengan cara tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Sebutkan ya, ada 6.000 SPBU yang dimiliki Pertamina. Sedangkan sel itu hanya 200. 200 itu nggak sampai 1%, 0,03
0,3 ya kan, 0,3%. Pak Haryanto AKR 107, Vivo 43. Jadi kalau sampai ini trust publik terhadap Pertamina ini menjadi satu opini yang digiring sedemikian rupa, ini akan kacau, kan? Publik meyakini bahwa RON 90 itu kan isu yang saya terima di sosmed tuh, bahwa beli Pertamax itu sama kayak Pertalite. Ini yang harus kita luruskan bersama, gimana skemanya. Pertamina dalam pengadaan BBM ini, dia kan melakukan dua skema ya Pak Ega ya. Satu skema kilang, satu importasi langsung. Nah, kita kalau importasi langsung secara otomatis pasti sama ini. Karena semua importasi langsung, yang Shell, Exxon, maupun AKR, maupun Vivo itu importasi langsung berdasarkan request RON sekian dibuat di luar negeri, di sini sudah jadi. Tapi Pertamina punya dua skema. Selain impor juga ada dia yang kilang. Dia beli crude, dikelola sendiri, dibuat sesuai skema atau jenis BBM yang akan diinginkan. Misalnya Pertalite, RON 90. Tapi jangan sampai di publik ini jadi isu yang opini publik bahwa Pertalite itu sama dengan Pertamax. Ini yang harus diluruskan Pak. Jadi narasi publik saat ini yang ada bahwa sampai menjadi lucu-lucuan di TikTok tuh kan, beli Pertamax sama beli Pertalite itu jelas beda. Satu, Pertalite itu kompensasi, ada pembiayaan negara di situ. RON 90 punya Vivo dan RON 90 punya Pertamina itu beda. Yang punya Pertamina harga berapa Pak Ega? Pertalite 10.000. 10.000, kalau di Bapak? 13.150 Pak. 13.000. 13.000. Beda 3.000. RON-nya sama kan? Jenisnya sama. Nah, tapi di Pertamina ini ada kompensasi. Ini sebenarnya subsidi, tapi berbentuk kompensasi, dia menagih. Kalau subsidi dia melekat langsung ke barang. Tapi kalau kompensasi Pertamina ntar yang menagih ke pemerintah. Nah, untuk itu kita mari sama-sama kita pengen penjelasan nanti Pertamina, tapi ini masih ada satu lagi ya. Sedikit ya Bu ya, biar Pertamina bisa jelaskan, karena Pertamina ini punya dua skema. Kalau yang importasi secara langsung itu kita yakin sama kan, kita ingin dengar Ini Kejaksaan Agung menetapkan anak pengusaha minyak Riza Khalid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Pertamina. Dia adalah Muhammad Keri Adrianto Riza alias MKAR yang dinyatakan terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina tahun 2018-2023. Dan selain MKAR, 6 tersangka lainnya ada Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan dan juga Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi. Kemudian SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional dan juga AP selaku Feedstock Management. Kemudian apa sebenarnya peran dari anak Riza Khalid yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza dalam kasus korupsi ini? Jadi Kejagung ini menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Pertamina Patraniaga yang merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah pada Senin 24 Februari kemarin. Di mana para tersangka ini saat ini ditahan Kejagung selama 20 hari depan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut begitu. Dan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Kohar mengungkapkan peran MKAR selaku tersangka
dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Jadi penyidikan perkara dilaksanakan setelah surat perintah penyidikan pertama dikeluarkan 24 Oktober dan penyidik menyimpulkan bahwa terdapat perbuatan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dengan alat bukti 90 orang saksi, 2 ahli, 969 dokumen dan juga 4 barang bukti elektronik. Di mana MKAR ini menjadi tersangka korupsi tata kelola mentah Pertamina karena berstatus sebagai beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, di mana beneficial owner ini merupakan orang yang berhak memiliki hak manfaat dari suatu korporasi, perusahaan, atau rekening. Dan MKAR ini kini ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba, Cabang Kejaksaan Agung pada tanggal 24 Februari 2025. Dan Tribuners, anak Riza Halid tersebut menjadi salah satu daftar mitra usaha terseleksi atau broker yang bermuat jahat dengan pejabat Pertamina. Jadi pejabat Pertamina ini mengadakan tender yang memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang tertentu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian 3 pihak swasta ini mendapat persetujuan untuk melakukan impor. Dan tersangka ini diketahui mencampur produk kilang RON 90 menjadi RON 92. Dan pada saat pengadaan impor diketahui terdapat markup kontrak pengiriman. Dan tindakan tersebut membuat negara mengeluarkan fee lebih besar sampai 13 hingga 15% untuk pengiriman minyak mentah dan juga produk kilang impor. Kemudian tersangka MKAR yang menjabat sebagai beneficial owner PT Navigator Katulistiwa pun mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, di mana perusahaannya bertugas untuk mengirimkan produk minyak mentah dan juga produk kilang impor melalui jalur laut. Jadi masyarakat Indonesia yang merupakan konsumen dari PT Pertamina ini disebut bisa menggugat dan meminta ganti rugi jika Pertamax yang beredar ini terbukti adalah Pertalite hasil oplosan. Di mana hal ini disampaikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN saat menanggapi terkait temuan dan dugaan sementara dari Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama tahun 2018-2023, di mana permintaan ganti rugi itu bisa dilakukan melalui mekanisme gugatan yang telah diatur undang-undang. Kemudian dijelaskan juga oleh Ketua BPKN RI Mufti Mubarok bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemerintah atau instansi terkait juga harus turut serta melakukan gugatan begitu karena kerugian besar dan juga korbannya yang tidak sedikit. Apabila dugaan oplosan ini benar, maka para tersangka telah meniadakan hak konsumen. Dan seperti hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi dan jaminan yang dijanjikan. Seperti dijelaskan juga bahwa tindakan para tersangka ini juga diduga merampas hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Serta untuk menindaklanjuti dugaan-dugaan tersebut, BPKN juga akan segera memanggil Direktur Utama Pertamina untuk meminta klarifikasi atas dugaan pengoplosan bahan bakar minyak yang terjadi. Dan Tribuners, BPKN ini juga akan segera melakukan uji sampling terhadap Pertamax yang tengah beredar di SPBU. Dan seperti diketahui bahwa sebelumnya Kejagung ini mengungkapkan dugaan kasus korupsi yang menyeret Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, di mana Rifa ini diduga melakukan pembayaran produk kilang untuk RON 92 Pertamax, tetapi BBM dibeli RON 90 atau Pertalite. Pertalite campur untuk Pertamax begitu. Dan dari Corporate Secretary Patraniaga Happy Wulansari juga memberikan klarifikasi bagaimana dia memastikan bahwa BBM Pertamax yang dijual SPBU di Indonesia saat ini bukanlah campuran, dan dia juga menegaskan bahwa BBM Pertamax yang terjual ini sudah memenuhi spesifikasi migas RON 92. Dan pernyataan ini muncul setelah terungkapnya dugaan kasus korupsi yang menyeret Rifa Siahaan. Di dalam kasus ini juga Kejagung sudah menetapkan 7 tersangka. Kita tegakkan, kita akan pokoknya
membela kepentingan rakyat. Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait dugaan korupsi Pertamina. Terlebih rakyat dirugikan lantaran Pertalite dioplos menjadi Pertamax. Prabowo berjanji akan turun tangan dalam kasus tersebut. Respons tegas itu disampaikan Prabowo di Jakarta saat ditemui wartawan pada Rabu 26 Februari. Sembari mengepalkan tangan, Prabowo menyatakan pemerintah akan membersihkan kasus kejahatan luar biasa atas korupsi tersebut. Presiden berujar akan membela kepentingan rakyat. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke, terima kasih. Kalau Pak Yandri gimana Pak Yandri? Tadi pidato saya. Pak, soal RUU perampasan aset gimana? Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung memprediksi bahwa kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga bisa menembus hingga 986,5 triliun rupiah. Sebab pada tahun 2023 saja, negara sudah merugi 193,7 triliun rupiah akibat kasus tersebut. Bahkan kerugian negara untuk tahun 2023 baru hitungan sementara. Harley Siregar menyebut, tempus delicti atau rentang waktu terjadinya tindak pidana korupsi untuk tahun 2018 hingga 2023 belum dihitung. Hitungan kerugian negara tersebut meliputi beberapa komponen, seperti rugi impor minyak, rugi impor BBM lewat broker, dan rugi akibat pemberian subsidi. Harley mengungkap jika hitungan secara kasar dengan perkiraan bahwa kerugian negara setiap tahun sebesar 193,7 triliun rupiah, maka total kerugian selama 2018 hingga 2023 mencapai 968,5 triliun rupiah. Pihaknya saat ini juga tengah berfokus untuk menghitung kerugian negara dari tahun 2018 hingga 2023 terkait kasus mega korupsi ini. Penyidik Kejagung turut menggandeng ahli untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Berdasarkan keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian dioplos menjadi Pertamax. Pembelian Pertalite juga dibeli dengan harga Pertamax. Kejagung telah menetapkan Direktur PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, sebagai tersangka. Selain Rifa, Kejagung juga menetapkan 6 tersangka lain, yakni Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi. Kemudian SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Minyak Pertamina International, dan AP selaku Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Kemudian MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Lalu DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim. Dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Kejaksaan Agung turut menggeledah rumah pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid untuk mendalami kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan juga kontrak kerjasama pada tahun 2018-2023. Penggeledahan pada hari Selasa 25 Februari tersebut dilakukan di 2 lokasi sekaligus di Jakarta Selatan, yaitu rumah Riza Khalid di Jalan Jenggala 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan sebuah kantor di Plaza Asia lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Untuk diketahui, Riza Khalid merupakan ayah dari salah satu tersangka dalam kasus minyak mentah ini, yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza atau MKAR yang menjabat sebagai Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa.
Muhammad Riza Jalid dijuluki sebagai Raja Minyak Indonesia. Pada tahun 2015 lalu, nama Riza sempat mencuat dalam kasus Papa minta saham. Dari sini awal mula nama Riza Jalid mencuat. Kasus tersebut melibatkan Ketua DPR saat itu, Setia Novanto. Dia disorot karena meminta bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport, Ma'ruf Syamsuddin. Novanto meminta pertemuan empat mata, namun ternyata kemudian membawa Riza Jalid. Kabar burung menyebut dulu Riza Jalid dekat dengan pentolan cendana Bambang Triatmojo. DW.com, media yang berbasis di Jerman, menyebut selama bertahun-tahun Riza Jalid mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd atau Petrel yang merupakan anak usaha PT Pertamina. Selama 10 tahun dia disebut mengendalikan perusahaan tersebut karena dia menjadi besar dan mendominasi bisnis itu. Dia pun disebut-sebut sebagai penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia. Nama Riza Jalid diulas George Yunus Adi Condro dalam Gurita Bisnis Cikeas. Nama besar Riza Jalid juga terdengar sampai ke luar negeri. Dia sangat disegani di Singapura karena kehebatannya memenangkan tender-tender besar bisnis minyak lewat perusahaannya, yaitu Global Energy Resources. Global Energy Resources merupakan pemasok terbesar minyak mentah ke Pertamina Energy Services Ltd. Setelah ada aturan yang lebih ketat, perusahaan tersebut memang menghilang dari Pertamina, digantikan perusahaan lain, Gold Manor, yang juga dikuasai Riza Jalid. Kita makan pada telur sama cabai itu rasa pedasnya ya. Beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, Muhammad Keri Adrianto Riza, turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Keri merupakan anak dari Raja Minyak Indonesia, yaitu Muhammad Riza Jalid. Ia disebut menjadi salah satu broker dalam kasus ini yang bermain dengan subholding PT Pertamina. Ia beraksi dengan broker minyak mentah lainnya, yaitu Komisaris PT Jenggala Maritim, sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading, Ramadan Juda. Maksud kami Ramadan Jude. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, saat konferensi pers pada Senin malam, mengatakan Keri mendapat keuntungan dari pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang yang dilakukan oleh Direktur PT Pertamina International Shipping, Yoki Fernande. Yoki melakukan pengadaan impor dengan cara markup yang menyebabkan negara mengeluarkan pembayaran 13 hingga 15% dari harga asli. Keri pun mengambil keuntungan dari transaksi itu. Kejagung juga menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Pertamina tersebut periode 2018 hingga 2023. Abdul Kohar menuturkan praktik lancung yang dilakukan oleh Rifa ialah membeli Pertalite kemudian dioplos menjadi Pertamax.
Pengoplosan ini terjadi dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Pengoplosan dilakukan di depo, padahal hal itu tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Kohar pun berjanji akan buka-bukaan nantinya tentang model pengoplosan setelah proses penyidikan rampung. Korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di PT Pertamina periode 2018 hingga 2023 diduga merugikan negara. Pada tahun 2023 merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Kejagung memprediksi bahwa jumlah ini bisa saja lebih banyak jika nantinya dihitung dari tahun 2018 hingga 2023. Selanjutnya, untuk kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, diperoleh fakta adanya perbuatan jahat atau mens rea antara penyelenggara negara, yaitu tersangka SDS, AP, RS, dan JF, bersama dengan demut atau broker, yaitu tersangka MK, DW, dan GRJ, sebelum tender dilaksanakan dengan kesepakatan harga yang sudah diatur, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Permufakatan tersebut diwujudkan dengan adanya tindakan atau aktus reus pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, sehingga seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara mengkondisikan pemenangan demut atau broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi melalui spot yang tidak memenuhi persyaratan, yaitu dilakukan dengan cara tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Sebutkan ya, ada 6.000 SPBU yang dimiliki Pertamina. Sedangkan sel itu hanya 200. 200 itu nggak sampai 1%, 0,03, 0,3 ya kan, 0,3%. Pak Haryanto AKR 107. Vivo 43. Jadi kalau sampai ini trust publik terhadap Pertamina ini menjadi satu opini yang digiring sedemikian rupa, ini akan kacau, kan? Publik meyakini bahwa RON 90 itu kan isu yang saya terima di sosmed tuh, bahwa beli Pertamax itu sama kayak Pertalite. Ini yang harus kita luruskan bersama, gimana skemanya. Pertamina dalam pengadaan BBM ini dia kan melakukan dua skema ya Pak Ega ya. Satu skema kilang, satu importasi langsung. Nah, kita kalau importasi langsung secara otomatis pasti sama ini. Karena semua importasi langsung yang Shell, Exxon maupun AKR maupun Vivo itu importasi langsung berdasarkan request RON sekian dibuat di luar negeri, di sini sudah jadi. Tapi Pertamina punya dua skema. Selain impor juga ada dia yang kilang. Dia beli crude, dia kelola sendiri, dibuat sesuai skema atau jenis BBM yang akan diinginkan. Misalnya Pertalite, RON 90. Tapi jangan sampai di publik ini jadi isu yang opini publik bahwa Pertalite itu sama dengan Pertamax. Ini yang harus diluruskan Pak. Jadi narasi publik saat ini yang ada bahwa
Sampai menjadi lucu-lucuan di TikTok tuh kan. Beli Pertamax sama beli Pertalite. Itu jelas beda. Satu, Pertalite itu kompensasi. Ada pembiayaan negara di situ. RON 90 punya Vivo dan RON 90 punya Pertamina itu beda. Yang punya Pertamina harga berapa Pak Eka? Pertalite 10.000. 10.000 kalau di Bapak? 13 atau 50 Pak. 13.000. Ah, 13.000. Beda 3.000. RON-nya sama kan? Nah, jenisnya sama. Nah, tapi di Pertamina ini ada kompensasi. Ini sebenarnya subsidi, tapi berbentuk kompensasi. Dia menagih. Kalau subsidi dia melekat langsung ke barang. Tapi kalau kompensasi Pertamina ntar yang menagih ke pemerintah. Nah, untuk itu kita mari sama-sama kita pengen penjelasan nanti Pertamina, tapi ini masih ada satu lagi ya. Sedikit ya Bu ya, biar Pertamina bisa jelaskan, karena Pertamina ini punya dua skema. Kalau yang importasi secara langsung itu kita yakin sama kan, kita ingin dengar Pertamina yang skema lilang, skema dari kilang yang dia membuat sendiri gitulah. Itu ya Bu, silakan Bu. Ini Kejaksaan Agung menetapkan anak pengusaha minyak Riza Khalid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Pertamina. Dia adalah Muhammad Keri Adrianto Riza alias MKAR yang dinyatakan terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina tahun 2018-2023. Dan selain MKAR, 6 tersangka lainnya ada Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan dan juga Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi. Kemudian SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional dan juga AP selaku Feedstock Management. Kemudian apa sebenarnya peran dari anak Riza Khalid yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza dalam kasus korupsi ini? Jadi Kejagung ini menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Pertamina Patraniaga yang merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah pada Senin 24 Februari kemarin. Di mana para tersangka ini saat ini ditahan Kejagung selama 20 hari depan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut begitu. Dan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Kohar mengungkapkan peran MKAR selaku tersangka dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Jadi penyidikan perkara dilaksanakan setelah surat perintah penyidikan pertama dikeluarkan 24 Oktober dan penyidik menyimpulkan bahwa terdapat perbuatan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dengan alat bukti 90 orang saksi, 2 ahli, 969 dokumen dan juga 4 barang bukti elektronik. Di mana MKAR ini menjadi tersangka korupsi tata kelola mentah Pertamina karena berstatus sebagai beneficial owner PT Navigator Katuliwa, di mana beneficial owner ini merupakan orang yang berhak memiliki hak manfaat dari suatu korporasi, perusahaan, atau rekening. Dan MKAR ini kini ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba, Cabang Kejaksaan Agung pada tanggal 24 Februari 2025. Dan Tribuners, anak Riza Khalid tersebut menjadi salah satu daftar mitra usaha terseleksi atau broker yang bermuat jahat dengan pejabat Pertamina. Jadi pejabat Pertamina ini mengadakan tender yang memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang tertentu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian 3 pihak swasta ini mendapat persetujuan untuk melakukan impor. Dan tersangka ini diketahui mencampur produk kilang RON 90 menjadi RON 92. Dan pada saat pengadaan impor diketahui terdapat markup kontrak pengiriman dan tindakan tersebut membuat negara mengeluarkan fee lebih besar sampai 13 hingga 15% untuk pengiriman minyak mentah dan juga produk kilang impor. Kemudian tersangka MKAR yang menjabat sebagai beneficial owner PT Navigator Katulistiwa pun mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, di mana perusahaannya bertugas untuk mengirimkan produk minyak mentah dan juga produk kilang impor melalui jalur laut.
Jadi masyarakat Indonesia yang merupakan konsumen dari PT Pertamina ini tersebut bisa menggugat dan meminta ganti rugi jika Pertamax yang beredar ini terbukti adalah Pertalite hasil oplosan. Di mana hal ini disampaikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN saat menanggapi terkait temuan dan dugaan sementara dari Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama tahun 2018-2023, di mana permintaan ganti rugi itu bisa dilakukan melalui mekanisme gugatan yang telah diatur undang-undang. Kemudian dijelaskan juga oleh Ketua BPKN RI Mufti Mubarok bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemerintah atau instansi terkait juga harus turut serta melakukan gugatan begitu karena kerugian besar dan juga korbannya yang tidak sedikit. Apabila dugaan oplosan ini benar, maka para tersangka telah meniadakan hak konsumen. Dan seperti hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi dan jaminan yang dijanjikan. Seperti dijelaskan juga bahwa tindakan para tersangka ini juga diduga merampas hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Serta untuk menindaklanjuti dugaan-dugaan tersebut, BPKN juga akan segera memanggil Direktur Utama Pertamina untuk meminta klarifikasi atas dugaan pengoplosan bahan bakar minyak yang terjadi. Dan Tribuners, BPKN ini juga akan segera melakukan uji sampling terhadap Pertamax yang tengah beredar di SPBU. Dan seperti diketahui bahwa sebelumnya Kejagung ini mengungkapkan dugaan kasus korupsi yang menyeret Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, di mana Rifa ini diduga melakukan pembayaran produk kilang untuk RON 92 Pertamax, tetapi BBM dibeli RON 90 atau Pertalite. Pertalite campur untuk Pertamax begitu. Dan dari Corporate Secretary Patraniaga Happy Wulansari juga memberikan klarifikasi bagaimana dia memastikan bahwa BBM Pertamax yang dijual SPBU di Indonesia saat ini bukanlah campuran, dan dia juga menegaskan bahwa BBM Pertamax yang terjual ini sudah memenuhi spesifikasi migas RON 92. Dan pernyataan ini muncul setelah terungkapnya dugaan kasus korupsi yang menyeret Rifa Siahaan. Di dalam kasus ini juga Kejagung sudah menetapkan 7 tersangka. Kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait dugaan korupsi Pertamina. Terlebih rakyat dirugikan lantaran Pertalite dioplos menjadi Pertamax. Prabowo berjanji akan turun tangan dalam kasus tersebut. Respons tegas itu disampaikan Prabowo di Jakarta saat ditemui wartawan pada Rabu 26 Februari. Sembari mengepalkan tangan, Prabowo menyatakan pemerintah akan membersihkan kasus kejahatan luar biasa atas korupsi tersebut. Presiden berujar akan membela kepentingan rakyat. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke, terima kasih. Kalau Pak Yandri gimana Pak Yandri? Tadi pidato saya. Pak, soal RUU perampasan aset gimana? Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung memprediksi bahwa kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga bisa menembus hingga 986,5 triliun rupiah. Sebab pada tahun 2023 saja, negara sudah merugi 193,7 triliun rupiah akibat kasus tersebut. Bahkan kerugian negara untuk tahun 2023 baru hitungan sementara. Harley Siregar menyebut, tempus delicti atau rentang waktu terjadinya tindak pidana korupsi untuk tahun 2018 hingga 2023 belum dihitung. Hitungan kerugian negara tersebut meliputi beberapa komponen seperti rugi impor minyak, rugi impor BBM lewat broker, dan rugi akibat pemberian subsidi.
Harley mengungkap jika hitungan secara kasar dengan perkiraan bahwa kerugian negara setiap tahun sebesar 193,7 triliun rupiah, maka total kerugian selama 2018 hingga 2023 mencapai 968,5 triliun rupiah. Pihaknya saat ini juga tengah berfokus untuk menghitung kerugian negara dari tahun 2018 hingga 2023 terkait kasus mega korupsi ini. Penyidik Kejagung turut menggandeng ahli untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Berdasarkan keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian dioplos menjadi Pertamax. Pembelian Pertalite juga dibeli dengan harga Pertamax. Kejagung telah menetapkan Direktur PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan sebagai tersangka. Selain Rifa, Kejagung juga menetapkan 6 tersangka lain, yakni Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi. Kemudian SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Minyak Pertamina Internasional, dan AP selaku Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Kemudian MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Lalu DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim. Dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Kejaksaan Agung turut menggeledah rumah pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid untuk mendalami kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan juga kontrak kerjasama pada tahun 2018-2023. Penggeledahan pada hari Selasa 25 Februari tersebut dilakukan di 2 lokasi sekaligus di Jakarta Selatan, yaitu rumah Riza Khalid di Jalan Jenggala 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan sebuah kantor di Plaza Asia lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Untuk diketahui, Riza Khalid merupakan ayah dari salah satu tersangka dalam kasus minyak mentah ini, yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza atau MKAR yang menjabat sebagai Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Muhammad Riza Khalid dijuluki sebagai Raja Minyak Indonesia. Pada tahun 2015 lalu, nama Riza sempat mencuat dalam kasus Papa Minta Saham. Dari sini awal mula nama Riza Khalid mencuat. Kasus tersebut melibatkan Ketua DPR saat itu, Setia Novanto. Dia disorot karena meminta bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport, Ma'ruf Syamsuddin. Novanto meminta pertemuan 4 mata, namun ternyata kemudian membawa Riza Khalid. Kabar burung menyebut dulu Riza Khalid dekat dengan pentolan cendana Bambang Triatmojo. DW.com, media yang berbasis di Jerman, menyebut selama bertahun-tahun Riza Khalid mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd atau Petrel yang merupakan anak usaha PT Pertamina. Selama 10 tahun dia disebut mengendalikan perusahaan tersebut karena dia menjadi besar dan mendominasi bisnis itu. Dia pun disebut-sebut sebagai penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia. Nama Riza Khalid diulas George Yunus Adi Condro dalam Gurita Bisnis Cikeas. Nama besar Riza Khalid juga terdengar sampai ke luar negeri. Dia sangat disegani di Singapura karena kehebatannya memenangkan tender-tender besar bisnis minyak lewat perusahaannya, yaitu Global Energy Resources. Global Energy Resources merupakan pemasok terbesar minyak mentah ke Pertamina Energy Services Ltd. Setelah ada aturan yang lebih ketat, perusahaan tersebut memang menghilang dari Pertamina
digantikan perusahaan lain, Gold Manor, yang juga dikuasai Riza Khalid. Kita makan pada telur sama cabai itu terasa pedasnya ya. Beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, Muhammad Keri Adrianto Riza, turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Keri merupakan anak dari Raja Minyak Indonesia, yaitu Muhammad Riza Khalid. Ia disebut menjadi salah satu broker dalam kasus ini yang bermain dengan subholding PT Pertamina. Ia beraksi dengan broker minyak mentah lainnya, yaitu Komisaris PT Jenggala Maritim, sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading, Ramadan Juda. Maksud kami Ramadan Jude. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, saat konferensi pers pada Senin malam, mengatakan Keri mendapat keuntungan dari pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang yang dilakukan oleh Direktur PT Pertamina International Shipping, Yoki Fernande. Yoki melakukan pengadaan impor dengan cara markup yang menyebabkan negara mengeluarkan pembayaran 13 hingga 15% dari harga asli. Keri pun mengambil keuntungan dari transaksi itu. Kejagung juga menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Pertamina tersebut periode 2018 hingga 2023. Abdul Kohar menuturkan praktik lancung yang dilakukan oleh Rifa ialah membeli Pertalite kemudian dioplos menjadi Pertamax. Pengoplosan ini terjadi dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Pengoplosan dilakukan di depo, padahal hal itu tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Kohar pun berjanji akan buka-bukaan nantinya tentang model pengoplosan setelah proses penyidikan rampung. Korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di PT Pertamina periode 2018 hingga 2023 diduga merugikan negara. Pada tahun 2023 merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Kejagung memprediksi bahwa jumlah ini bisa saja lebih banyak jika nantinya dihitung dari tahun 2018 hingga 2023. Selanjutnya, untuk kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, diperoleh fakta adanya perbuatan jahat atau mens rea antara penyelenggara negara, yaitu tersangka SDS, AP, RS, dan JF, bersama dengan demut atau broker, yaitu tersangka MK, DW, dan GRJ, sebelum tender dilaksanakan dengan kesepakatan harga yang sudah diatur, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Permufakatan tersebut diwujudkan dengan adanya tindakan atau actus reus, pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah
dan impor produk kilang sehingga seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara mengkondisikan pemenangan demut atau broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi melalui spot yang tidak memenuhi persyaratan, yaitu dilakukan dengan cara tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Sebutkan ya, ada 6.000 SPBU yang dimiliki Pertamina. Sedangkan sel itu hanya 200. 200 itu nggak sampai 1%, 0,03 ya kan, 0,3%. Pak Haryanto AKR 107, Vivo 43. Jadi kalau sampai ini trust publik terhadap Pertamina ini menjadi satu opini yang digiring sedemikian rupa, ini akan kacau, kan? Publik meyakini bahwa RON 90 itu kan isu yang saya terima di sosmed tuh, bahwa beli Pertamax itu sama kayak Pertalite. Ini yang harus kita luruskan bersama, gimana skemanya. Pertamina dalam pengadaan BBM ini, dia kan melakukan dua skema ya Pak Ega ya. Satu skema kilang, satu importasi langsung. Nah, kita kalau importasi langsung secara otomatis pasti sama ini. Karena semua importasi langsung, yang Shell, Exxon, maupun AKR, maupun Vivo itu importasi langsung berdasarkan request RON sekian dibuat di luar negeri, di sini sudah jadi. Tapi Pertamina punya dua skema. Selain impor juga ada dia yang kilang. Dia beli crude, dia kelola sendiri, dibuat sesuai skema atau jenis BBM yang akan diinginkan. Misalnya Pertalite, RON 90. Tapi jangan sampai di publik ini jadi isu yang opini publik bahwa Pertalite itu sama dengan Pertamax. Ini yang harus diluruskan Pak. Dan jadi narasi publik saat ini yang ada bahwa sampai menjadi lucu-lucuan di TikTok tuh kan, beli Pertamax sama beli Pertalite itu jelas beda. Satu, Pertalite itu kompensasi, ada pembiayaan negara di situ. RON 90 punya Vivo dan RON 90 punya Pertamina itu beda. Yang punya Pertamina harga berapa Pak Ega? Pertalite 10.000. 10.000, kalau di Bapak? 13.150 Pak. 13.000. Ah, 13.000. Beda 3.000. RON-nya sama kan? Jenisnya sama. Nah, tapi di Pertamina ini ada kompensasi. Ini sebenarnya subsidi, tapi berbentuk kompensasi, dia menagih. Kalau subsidi dia melekat langsung ke barang. Tapi kalau kompensasi Pertamina ntar yang menagih ke pemerintah. Nah, untuk itu kita mari sama-sama kita pengen penjelasan nanti Pertamina, tapi ini masih ada satu lagi ya. Sedikit ya Bu ya, biar Pertamina bisa jelaskan, karena Pertamina ini punya dua skema. Kalau yang importasi secara langsung itu kita yakin sama kan, kita ingin dengar Pertamina yang skema lilang, skema dari kilang yang dia membuat sendiri gitulah. Itu ya Bu, silakan Bu. Ini Kejaksaan Agung menetapkan anak pengusaha minyak Riza Khalid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Pertamina. Dia adalah Muhammad Keri Adrianto Riza alias MKAR yang dinyatakan terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina tahun 2018-2023. Dan selain MKAR, 6 tersangka lainnya ada Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan dan juga Direktur Utama
Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi. Kemudian SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, dan juga AP selaku Feedstock Management. Kemudian apa sebenarnya peran dari anak Riza Khalid yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza dalam kasus korupsi ini? Jadi Kejagung ini menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Pertamina Patraniaga yang merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah pada Senin 24 Februari kemarin. Di mana para tersangka ini saat ini ditahan Kejagung selama 20 hari depan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut begitu. Dan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Kohar mengungkapkan peran MKAR selaku tersangka dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Jadi penyidikan perkara dilaksanakan setelah surat perintah penyidikan pertama dikeluarkan 24 Oktober dan penyidik menyimpulkan bahwa terdapat perbuatan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dengan alat bukti 90 orang saksi, 2 ahli, 969 dokumen dan juga 4 barang bukti elektronik. Di mana MKAR ini menjadi tersangka korupsi tata kelola mentah Pertamina karena berstatus sebagai beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, di mana beneficial owner ini merupakan orang yang berhak memiliki hak manfaat dari suatu korporasi, perusahaan, atau rekening. Dan MKAR ini kini ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba, Cabang Kejaksaan Agung pada tanggal 24 Februari 2025. Dan Tribuners, anak Riza Khalid tersebut menjadi salah satu daftar mitra usaha terseleksi atau broker yang bermuat jahat dengan pejabat Pertamina. Jadi pejabat Pertamina ini mengadakan tender yang memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang tertentu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian 3 pihak swasta ini mendapat persetujuan untuk melakukan impor. Dan tersangka ini diketahui mencampur produk kilang RON 90 menjadi RON 92. Dan pada saat pengadaan impor diketahui terdapat markup kontrak pengiriman. Dan tindakan tersebut membuat negara mengeluarkan fee lebih besar sampai 13 hingga 15% untuk pengiriman minyak mentah dan juga produk kilang impor. Kemudian tersangka MKAR yang menjabat sebagai beneficial owner PT Navigator Katulistiwa pun mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, di mana perusahaannya bertugas untuk mengirimkan produk minyak mentah dan juga produk kilang impor melalui jalur laut. Jadi masyarakat Indonesia yang merupakan konsumen dari PT Pertamina ini disebut bisa menggugat dan meminta ganti rugi jika Pertamax yang beredar ini terbukti adalah Pertalite hasil oplosan. Di mana hal ini disampaikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN saat menanggapi terkait temuan dan dugaan sementara dari Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama tahun 2018-2023, di mana permintaan ganti rugi itu bisa dilakukan melalui mekanisme gugatan yang telah diatur undang-undang. Kemudian dijelaskan juga oleh Ketua BPKN RI Mufti Mubarok bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemerintah atau instansi terkait juga harus turut serta melakukan gugatan begitu karena kerugian besar dan juga korbannya yang tidak sedikit. Apabila dugaan oplosan ini benar, maka para tersangka telah meniadakan hak konsumen. Dan seperti hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi dan jaminan yang dijanjikan. Seperti dijelaskan juga bahwa tindakan para tersangka ini juga diduga merampas hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Serta untuk menindaklanjuti dugaan-dugaan tersebut, BPKN juga akan segera memanggil Direktur Utama Pertamina untuk meminta klarifikasi atas dugaan pengoplosan bahan bakar minyak yang terjadi. Dan Tribuners, BPKN ini juga akan segera melakukan uji sampling terhadap Pertamax yang tengah beredar di SPBU. Dan seperti diketahui bahwa sebelumnya Kejagung ini mengungkapkan dugaan kasus korupsi yang menyeret Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, di mana Rifa ini diduga melakukan pembayaran produk kilang untuk RON 92 Pertamax, tetapi BBM dibeli
RON 90 atau Pertalite. Pertalite dicampur untuk menjadi Pertamax begitu. Dan dari Corporate Secretary Patraniaga Happy Wulansari juga memberikan klarifikasi bagaimana dia memastikan bahwa BBM Pertamax yang dijual SPBU di Indonesia saat ini bukanlah campuran, dan dia juga menegaskan bahwa BBM Pertamax yang terjual ini sudah memenuhi spesifikasi migas RON 92. Dan pernyataan ini muncul setelah terungkapnya dugaan kasus korupsi yang menyeret Rifa Siahaan. Di dalam kasus ini juga Kejagung sudah menetapkan 7 tersangka. Kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait dugaan korupsi Pertamina. Terlebih rakyat dirugikan lantaran Pertalite dioplos menjadi Pertamax. Prabowo berjanji akan turun tangan dalam kasus tersebut. Respons tegas itu disampaikan Prabowo di Jakarta saat ditemui wartawan pada Rabu 26 Februari. Sembari mengepalkan tangan, Prabowo menyatakan pemerintah akan membersihkan kasus kejahatan luar biasa atas korupsi tersebut. Presiden berujar akan membela kepentingan rakyat. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke, terima kasih. Kalau Pak Yandri gimana Pak Yandri? Tadi pidato saya. Pak, soal RUU perampasan aset gimana? Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung memprediksi bahwa kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga bisa menembus hingga 986,5 triliun rupiah. Sebab pada tahun 2023 saja, negara sudah merugi 193,7 triliun rupiah akibat kasus tersebut. Bahkan kerugian negara untuk tahun 2023 baru hitungan sementara. Harley Siregar menyebut, tempus delicti atau rentang waktu terjadinya tindak pidana korupsi untuk tahun 2018 hingga 2023 belum dihitung. Hitungan kerugian negara tersebut meliputi beberapa komponen, seperti rugi impor minyak, rugi impor BBM lewat broker, dan rugi akibat pemberian subsidi. Harley mengungkap jika hitungan secara kasar dengan perkiraan bahwa kerugian negara setiap tahun sebesar 193,7 triliun rupiah, maka total kerugian selama 2018 hingga 2023 mencapai 968,5 triliun rupiah. Pihaknya saat ini juga tengah berfokus untuk menghitung kerugian negara dari tahun 2018 hingga 2023 terkait kasus mega korupsi ini. Penyidik Kejagung turut menggandeng ahli untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Berdasarkan keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian dioplos menjadi Pertamax. Pembelian Pertalite juga dibeli dengan harga Pertamax. Kejagung telah menetapkan Direktur PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, sebagai tersangka. Selain Rifa, Kejagung juga menetapkan 6 tersangka lain, yakni Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi. Kemudian SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Minyak Pertamina International, dan AP selaku Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Kemudian MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Lalu DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim. Dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Kejaksaan Agung turut menggeledah rumah pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid untuk mendalami kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan juga kontraktor
kontrak kerjasama pada tahun 2018-2023. Penggeledahan pada hari Selasa 25 Februari tersebut dilakukan di dua lokasi sekaligus di Jakarta Selatan, yaitu rumah Riza Khalid di Jalan Jenggala 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan sebuah kantor di Plaza Asia lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Untuk diketahui, Riza Khalid merupakan ayah dari salah satu tersangka dalam kasus minyak mentah ini, yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza atau MKAR yang menjabat sebagai beneficial owner PT Navigator Katulistiwa. Muhammad Riza Khalid dijuluki sebagai Raja Minyak Indonesia. Pada tahun 2015 lalu, nama Riza sempat mencuat dalam kasus Papa Minta Saham. Dari sini awal mula nama Riza Khalid mencuat. Kasus tersebut melibatkan Ketua DPR saat itu, Setia Novanto. Dia disorot karena meminta bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport, Ma'ruf Syamsuddin. Novanto meminta pertemuan empat mata, namun ternyata kemudian membawa Riza Khalid. Kabar burung menyebut dulu Riza Khalid dekat dengan pentolan cendana Bambang Triatmojo. DW.com, media yang berbasis di Jerman, menyebut selama bertahun-tahun Riza Khalid mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd atau Petrel yang merupakan anak usaha PT Pertamina. Selama 10 tahun dia disebut mengendalikan perusahaan tersebut karena dia menjadi besar dan mendominasi bisnis itu. Dia pun disebut-sebut sebagai penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia. Nama Riza Khalid diulas George Yunus Adi Condro dalam Gurita Bisnis Cikeas. Nama besar Riza Khalid juga terdengar sampai ke luar negeri. Dia sangat disegani di Singapura karena kehebatannya memenangkan tender-tender besar bisnis minyak lewat perusahaannya, yaitu Global Energy Resources. Global Energy Resources merupakan pemasok terbesar minyak mentah ke Pertamina Energy Services Ltd. Setelah ada aturan yang lebih ketat, perusahaan tersebut memang menghilang dari Pertamina, digantikan perusahaan lain, Gold Manor, yang juga dikuasai Riza Khalid. Kita makan pada telur sama cabai itu terasa pedasnya ya. Beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, Muhammad Keri Adrianto Riza, turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Keri merupakan anak dari Raja Minyak Indonesia, yaitu Muhammad Riza Khalid. Ia disebut menjadi salah satu broker dalam kasus ini yang bermain dengan subholding PT Pertamina. Ia beraksi dengan broker minyak mentah lainnya, yaitu Komisaris PT Jenggala Maritim, sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading, Ramadan Juda. Maksud kami Ramadan Jude. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar saat konferensi pers pada Senin malam mengatakan Keri mendapat keuntungan dari pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang yang dilakukan oleh Direktur PT Pertamina International Shipping, Yoki Fernandi.
Yoki melakukan pengadaan impor dengan cara markup yang menyebabkan negara mengeluarkan pembayaran 13 hingga 15% dari harga asli. Kerry pun mengambil keuntungan dari transaksi itu. Kejagung juga menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Pertamina tersebut periode 2018 hingga 2023. Abdul Kohar menuturkan praktik lancung yang dilakukan oleh Rifa ialah membeli Pertalite kemudian dioplos menjadi Pertamax. Pengoplosan ini terjadi dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Pengoplosan dilakukan di depo, padahal hal itu tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Kohar pun berjanji akan buka-bukaan nantinya tentang model pengoplosan setelah proses penyidikan rampung. Korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di PT Pertamina periode 2018 hingga 2023 diduga merugikan negara. Pada tahun 2023 merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Kejagung memprediksi bahwa jumlah ini bisa saja lebih banyak jika nantinya dihitung dari tahun 2018 hingga 2023. Selanjutnya, untuk kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga diperoleh fakta adanya perbuatan jahat atau mens rea antara penyelenggara negara, yaitu tersangka SDS, AP, RS, dan JF bersama dengan demut atau broker, yaitu tersangka MK, DW, dan GRJ sebelum tender dilaksanakan dengan kesepakatan harga yang sudah diatur yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Permufakatan tersebut diwujudkan dengan adanya tindakan atau aktus reus pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang sehingga seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara mengkondisikan pemenangan demut atau broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi melalui spot yang tidak memenuhi persyaratan, yaitu dilakukan dengan cara tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Sebutkan ya, ada 6.000 SPBU yang dimiliki Pertamina. Sedangkan sel itu hanya 200. 200 itu nggak sampai 1%, 0,03 ya kan, 0,3%. Pak Haryanto AKR 107. Vivo 43. Jadi kalau sampai ini trust publik terhadap Pertamina ini menjadi satu opini yang digiring sedemikian rupa, ini akan kacau. Kan? Publik meyakini bahwa RON 90 itu kan isu yang saya terima di sosmed tuh, bahwa beli Pertamax itu sama kayak Pertalite. Ini yang harus kita luruskan bersama. Gimana skemanya? Pertamina dalam pengadaan BBM ini dia kan melakukan dua skema ya Pak Ega ya. Satu skema kilang, satu importasi langsung. Nah, kita kalau importasi langsung secara otomatis pasti sama ini. Karena semua importasi langsung yang Shell, Exxon maupun AKR maupun Vivo itu importasi langsung
berdasarkan request RON sekian dibuat di luar negeri, di sini sudah jadi. Tapi Pertamina punya 2 skema. Selain impor juga ada dia yang kilang. Dia beli crude, dikelola sendiri, dibuat sesuai skema atau jenis BBM yang akan diinginkan, misalnya Pertalite RON 90. Tapi jangan sampai di publik ini jadi isu yang opini publik bahwa Pertalite itu sama dengan Pertamax. Ini yang harus diluruskan, Pak. Dan jadi narasi publik saat ini yang ada bahwa sampai menjadi lucu-lucuan di TikTok tuh kan, beli Pertamax sama beli Pertalite itu jelas beda. Satu, Pertalite itu kompensasi, ada pembiayaan negara di situ. RON 90 punya Vivo dan RON 90 punya Pertamina itu beda. Yang punya Pertamina harga berapa, Pak Ega? Pertalite 10.000. 10.000, kalau di Bapak? 13.150, Pak. 13.000. Ah, 13.000. Beda 3.000. RON-nya sama kan? Nah, jenisnya sama. Nah, tapi di Pertamina ini ada kompensasi. Ini sebenarnya subsidi, tapi berbentuk kompensasi, dia menagih. Kalau subsidi dia melekat langsung ke barang. Tapi kalau kompensasi Pertamina ntar yang menagih ke pemerintah. Nah, untuk itu kita mari sama-sama kita pengen penjelasan nanti Pertamina, tapi ini masih ada satu lagi ya. Sedikit ya Bu ya, biar Pertamina bisa jelaskan, karena Pertamina ini punya 2 skema. Kalau yang importasi secara langsung itu kita yakin sama kan, kita ingin dengar Pertamina yang skema lilang, skema dari kilang yang dia membuat sendiri, itulah itu ya Bu, silakan Bu. Ini Kejaksaan Agung menetapkan anak pengusaha minyak Riza Khalid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Pertamina. Dia adalah Muhammad Keri Adrianto Riza alias MKAR yang dinyatakan terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina tahun 2018-2023. Dan selain MKAR, 6 tersangka lainnya ada Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan dan juga Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi. Kemudian SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional dan juga AP selaku Feedstock Management. Kemudian apa sebenarnya peran dari anak Riza Khalid yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza dalam kasus korupsi ini? Jadi Kejagung ini menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Pertamina Patraniaga yang merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah pada Senin 24 Februari kemarin. Di mana para tersangka ini saat ini ditahan Kejagung selama 20 hari depan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut begitu. Dan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Kohar mengungkapkan peran MKAR selaku tersangka dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Jadi penyidikan perkara dilaksanakan setelah surat perintah penyidikan pertama dikeluarkan 24 Oktober dan penyidik menyimpulkan bahwa terdapat perbuatan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dengan alat bukti 90 orang saksi, 2 ahli, 969 dokumen dan juga 4 barang bukti elektronik. Di mana MKAR ini menjadi tersangka korupsi tata kelola mentah Pertamina karena berstatus sebagai beneficial owner PT Navigator Katuliwa, di mana beneficial owner ini merupakan orang yang berhak memiliki hak manfaat dari suatu korporasi, perusahaan, atau rekening. Dan MKAR ini kini ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba, Cabang Kejaksaan Agung pada tanggal 24 Februari 2025.
Dan Tribuners, anak Riza Halid tersebut menjadi salah satu daftar mitra usaha terseleksi atau broker yang bermuat jahat dengan pejabat Pertamina. Jadi pejabat Pertamina ini mengadakan tender yang memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang tertentu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian 3 pihak swasta ini mendapat persetujuan untuk melakukan impor. Dan tersangka ini diketahui mencampur produk kilang RON 90 menjadi RON 92. Dan pada saat pengadaan impor diketahui terdapat markup kontrak pengiriman. Dan tindakan tersebut membuat negara mengeluarkan fee lebih besar sampai 13 hingga 15% untuk pengiriman minyak mentah dan juga produk kilang impor. Kemudian tersangka MKAR yang menjabat sebagai beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa pun mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, di mana perusahaannya bertugas untuk mengirimkan produk minyak mentah dan juga produk kilang impor melalui jalur laut. Jadi masyarakat Indonesia yang merupakan konsumen dari PT Pertamina ini disebut bisa menggugat dan meminta ganti rugi jika Pertamax yang beredar ini terbukti adalah Pertalite hasil oplosan. Di mana hal ini disampaikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN saat menanggapi terkait temuan dan dugaan sementara dari Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama tahun 2018-2023, di mana permintaan ganti rugi itu bisa dilakukan melalui mekanisme gugatan yang telah diatur undang-undang. Kemudian dijelaskan juga oleh Ketua BPKN RI Mufti Mubarok bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemerintah atau instansi terkait juga harus turut serta melakukan gugatan begitu karena kerugian besar dan juga korbannya yang tidak sedikit. Apabila dugaan oplosan ini benar, maka para tersangka telah meniadakan hak konsumen. Dan seperti hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi dan jaminan yang dijanjikan. Seperti dijelaskan juga bahwa tindakan para tersangka ini juga diduga merampas hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Serta untuk menindaklanjuti dugaan-dugaan tersebut, BPKN juga akan segera memanggil Direktur Utama Pertamina untuk meminta klarifikasi atas dugaan pengoplosan bahan bakar minyak yang terjadi. Dan Tribuners, BPKN ini juga akan segera melakukan uji sampling terhadap Pertamax yang tengah beredar di SPBU. Dan seperti diketahui bahwa sebelumnya Kejagung ini mengungkapkan dugaan kasus korupsi yang menyeret Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, di mana Rifa ini diduga melakukan pembayaran produk kilang untuk RON 92 Pertamax, tetapi BBM dibeli RON 90 atau Pertalite. Pertalite campur untuk Pertamax begitu. Dan dari Corporate Secretary Patraniaga Happy Wulansari juga memberikan klarifikasi bagaimana dia memastikan bahwa BBM Pertamax yang dijual SPBU di Indonesia saat ini bukanlah campuran, dan dia juga menegaskan bahwa BBM Pertamax yang terjual ini sudah memenuhi spesifikasi migas RON 92. Dan pernyataan ini muncul setelah terungkapnya dugaan kasus korupsi yang menyeret Rifa Siahaan. Di dalam kasus ini juga Kejagung sudah menetapkan 7 tersangka. Kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait dugaan korupsi Pertamina. Terlebih rakyat dirugikan lantaran Pertalite dioplos menjadi Pertamax. Prabowo berjanji akan turun tangan dalam kasus tersebut. Respons tegas itu disampaikan Prabowo di Jakarta saat ditemui wartawan pada Rabu 26 Februari. Sembari mengepalkan tangan, Prabowo menyatakan pemerintah akan membersihkan kasus kejahatan luar biasa atas korupsi tersebut. Presiden berujar akan membela kepentingan rakyat. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke, terima kasih. Kalau Pak Yandri gimana Pak Yandri? Tadi pidato saya. Pak soal RUU perampasan aset gimana? Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung memprediksi bahwa kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga bisa menembus hingga 986,5 triliun rupiah.
Sebab pada tahun 2023 saja, negara sudah merugi 193,7 triliun rupiah akibat kasus tersebut. Bahkan kerugian negara untuk tahun 2023 baru hitungan sementara. Harley Siregar menyebut, tempus delicti atau rentang waktu terjadinya tindak pidana korupsi untuk tahun 2018 hingga 2023 belum dihitung. Hitungan kerugian negara tersebut meliputi beberapa komponen, seperti rugi impor minyak, rugi impor BBM lewat broker, dan rugi akibat pemberian subsidi. Harley mengungkap jika hitungan secara kasar dengan perkiraan bahwa kerugian negara setiap tahun sebesar 193,7 triliun rupiah, maka total kerugian selama 2018 hingga 2023 mencapai 968,5 triliun rupiah. Pihaknya saat ini juga tengah berfokus untuk menghitung kerugian negara dari tahun 2018 hingga 2023 terkait kasus mega korupsi ini. Penyidik Kejagung turut menggandeng ahli untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Berdasarkan keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian dioplos menjadi Pertamax. Pembelian Pertalite juga dibeli dengan harga Pertamax. Kejagung telah menetapkan Direktur PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, sebagai tersangka. Selain Rifa, Kejagung juga menetapkan 6 tersangka lain, yakni Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi. Kemudian SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Minyak Pertamina Internasional, dan AP selaku Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Kemudian MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Lalu DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim. Dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Kejaksaan Agung turut menggeledah rumah pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid untuk mendalami kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan juga kontrak kerjasama pada tahun 2018-2023. Penggeledahan pada hari Selasa 25 Februari tersebut dilakukan di 2 lokasi sekaligus di Jakarta Selatan, yaitu rumah Riza Khalid di Jalan Jenggala 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan sebuah kantor di Plaza Asia lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Untuk diketahui, Riza Khalid merupakan ayah dari salah satu tersangka dalam kasus minyak mentah ini, yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza atau MKAR yang menjabat sebagai Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Muhammad Riza Khalid dijuluki sebagai Raja Minyak Indonesia. Pada tahun 2015 lalu, nama Riza sempat mencuat dalam kasus Papa Minta Saham. Dari sini awal mula nama Riza Khalid mencuat. Kasus tersebut melibatkan Ketua DPR saat itu, Setia Novanto. Dia disorot karena meminta bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport, Ma'ruf Syamsuddin. Novanto meminta pertemuan 4 mata, namun ternyata kemudian membawa Riza Khalid. Kabar burung menyebut dulu Riza Khalid dekat dengan pentolan cendana Bambang Triatmojo. DW.com, media yang berbasis di Jerman, menyebut selama bertahun-tahun Riza Khalid mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd atau Petrel yang merupakan anak usaha PT Pertamina. Selama 10 tahun dia disebut mengendalikan perusahaan tersebut karena dia menjadi besar dan mendominasi bisnis itu.
Dia pun disebut-sebut sebagai penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia. Nama Riza Khalid diulas George Yunus Adi Condro dalam Gurita Bisnis Cikeas. Nama besar Riza Khalid juga terdengar sampai ke luar negeri. Dia sangat disegani di Singapura karena kehebatannya memenangkan tender-tender besar bisnis minyak lewat perusahaannya, yaitu Global Energy Resources. Global Energy Resources merupakan pemasok terbesar minyak mentah ke Pertamina Energy Services Ltd. Setelah ada aturan yang lebih ketat, perusahaan tersebut memang menghilang dari Pertamina, digantikan perusahaan lain, Gold Manor, yang juga dikuasai Riza Khalid. Kita makan pada telur sama cabai itu terasa pedasnya ya. Beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, Muhammad Keri Adrianto Riza, turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Keri merupakan anak dari Raja Minyak Indonesia, yaitu Muhammad Riza Khalid. Ia disebut menjadi salah satu broker dalam kasus ini yang bermain dengan subholding PT Pertamina. Ia beraksi dengan broker minyak mentah lainnya, yaitu Komisaris PT Jenggala Maritim, sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading, Ramadan Juda. Maksud kami Ramadan Jude. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, saat konferensi pers pada Senin malam, mengatakan Keri mendapat keuntungan dari pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang yang dilakukan oleh Direktur PT Pertamina International Shipping, Yoki Fernandi. Yoki melakukan pengadaan impor dengan cara markup yang menyebabkan negara mengeluarkan pembayaran 13 hingga 15% dari harga asli. Keri pun mengambil keuntungan dari transaksi itu. Kejagung juga menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Pertamina tersebut periode 2018 hingga 2023. Abdul Kohar menuturkan praktik lancung yang dilakukan oleh Rifa ialah membeli Pertalite kemudian dioplos menjadi Pertamax. Pengoplosan ini terjadi dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Pengoplosan dilakukan di depo, padahal hal itu tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Kohar pun berjanji akan buka-bukaan nantinya tentang model pengoplosan setelah proses penyidikan rampung. Korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di PT Pertamina periode 2018 hingga 2023 diduga merugikan negara. Pada tahun 2023 merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Kejagung memprediksi bahwa jumlah ini bisa saja lebih banyak jika nantinya dihitung dari tahun 2018 hingga 2023. Selanjutnya, untuk kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, diperoleh fakta adanya perumputan jahat atau mens rea antara penyelenggara negara
yaitu tersangka SDS, AP, RS, dan JF bersama dengan demut atau broker, yaitu tersangka MK, DW, dan GRJ. Sebelum tender dilaksanakan dengan kesepakatan harga yang sudah diatur, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Permufakatan tersebut diwujudkan dengan adanya tindakan atau actus reus, pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, sehingga seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara mengkondisikan pemenangan demut atau broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi melalui spot yang tidak memenuhi persyaratan, yaitu dilakukan dengan cara tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Sebutkan ya, ada 6.000 SPBU yang dimiliki Pertamina. Sedangkan sel itu hanya 200. 200 itu nggak sampai 1%, 0,03 ya kan, 0,3%. Pak Haryanto AKR 107, Vivo 43. Jadi kalau sampai ini trust publik terhadap Pertamina ini menjadi satu opini yang digiring sedemikian rupa, ini akan kacau, kan? Publik meyakini bahwa RON 90 itu kan isu yang saya terima di sosmed tuh, bahwa beli Pertamax itu sama kayak Pertalite. Ini yang harus kita luruskan bersama, gimana skemanya. Pertamina dalam pengadaan BBM ini, dia kan melakukan dua skema ya Pak Ega ya. Satu skema kilang, satu importasi langsung. Nah, kita kalau importasi langsung secara otomatis pasti sama ini. Karena semua importasi langsung, yang Shell, Exxon, maupun AKR, maupun Vivo itu importasi langsung berdasarkan request RON sekian dibuat di luar negeri, di sini sudah jadi. Tapi Pertamina punya dua skema. Selain impor juga ada dia yang kilang. Dia beli crude, dia kelola sendiri, dibuat sesuai skema atau jenis BBM yang akan diinginkan. Misalnya Pertalite, RON 90. Tapi jangan sampai di publik ini jadi isu yang opini publik bahwa Pertalite itu sama dengan Pertamax. Ini yang harus diluruskan Pak. Jadi narasi publik saat ini yang ada bahwa sampai menjadi lucu-lucuan di TikTok tuh kan, beli Pertamax sama beli Pertalite itu jelas beda. Satu, Pertalite itu kompensasi, ada pembiayaan negara di situ. RON 90 punya Vivo dan RON 90 punya Pertamina itu beda. Yang punya Pertamina harga berapa Pak Ega? Pertalite 10.000. 10.000, kalau di Bapak? 13.150 Pak. 13.000. Ah, 13.000. Beda 3.000. RON-nya sama kan? Nah, jenisnya sama. Nah, tapi di Pertamina ini ada kompensasi. Ini sebenarnya subsidi, tapi berbentuk kompensasi, dia menagih. Kalau subsidi dia melekat langsung ke barang. Tapi kalau kompensasi Pertamina ntar yang menagih ke pemerintah. Nah, untuk itu kita mari sama-sama kita pengen penjelasan nanti Pertamina, tapi ini masih ada satu lagi ya. Sedikit ya Bu ya, biar Pertamina bisa jelaskan, karena Pertamina ini punya dua skema. Kalau yang importasi secara langsung itu kita yakin sama.
kan? Kita ingin dengar Pertamina yang skema dari kilang, yang dia membuat sendiri, gitulah. Itu. Ya, Bu, silakan, Bu. Ini Kejaksaan Agung menetapkan anak pengusaha minyak Riza Khalid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Pertamina. Dia adalah Muhammad Keri Adrianto Riza alias MKAR yang dinyatakan terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina tahun 2018-2023. Dan selain MKAR, 6 tersangka lainnya ada Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan dan juga Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi. Kemudian SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional dan juga AP selaku Feedstock Management. Kemudian apa sebenarnya peran dari anak Riza Khalid yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza dalam kasus korupsi ini? Jadi Kejagung ini menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Pertamina Patraniaga yang merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah pada Senin 24 Februari kemarin. Di mana para tersangka ini saat ini ditahan Kejagung selama 20 hari depan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut begitu. Dan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Kohar mengungkapkan peran MKAR selaku tersangka dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Jadi penyidikan perkara dilaksanakan setelah surat perintah penyidikan pertama dikeluarkan 24 Oktober dan penyidik menyimpulkan bahwa terdapat perbuatan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dengan alat bukti 90 orang saksi, 2 ahli, 969 dokumen dan juga 4 barang bukti elektronik. Di mana MKAR ini menjadi tersangka korupsi tata kelola mentah Pertamina karena berstatus sebagai beneficial owner PT Navigator Katuliwa, di mana beneficial owner ini merupakan orang yang berhak memiliki hak manfaat dari suatu korporasi, perusahaan, atau rekening. Dan MKAR ini kini ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba, Cabang Kejaksaan Agung pada tanggal 24 Februari 2025. Dan Tribuners, anak Riza Khalid tersebut menjadi salah satu daftar mitra usaha terseleksi atau broker yang bermuat jahat dengan pejabat Pertamina. Jadi pejabat Pertamina ini mengadakan tender yang memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang tertentu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian 3 pihak swasta ini mendapat persetujuan untuk melakukan impor. Dan tersangka ini diketahui mencampur produk kilang RON 90 menjadi RON 92. Dan pada saat pengadaan impor diketahui terdapat markup kontrak pengiriman dan tindakan tersebut membuat negara mengeluarkan fee lebih besar sampai 13 hingga 15% untuk pengiriman minyak mentah dan juga produk kilang impor. Kemudian tersangka MKAR yang menjabat sebagai beneficial owner PT Navigator Katulistiwa pun mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, di mana perusahaannya bertugas untuk mengirimkan produk minyak mentah dan juga produk kilang impor melalui jalur laut. Jadi masyarakat Indonesia yang merupakan konsumen dari PT Pertamina ini tersebut bisa menggugat dan meminta ganti rugi jika Pertamax yang beredar ini terbukti adalah Pertalite hasil oplosan. Di mana hal ini disampaikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN saat menanggapi terkait temuan dan dugaan sementara dari Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama tahun 2018-2023, di mana permintaan ganti rugi itu bisa dilakukan melalui mekanisme gugatan yang telah diatur undang-undang. Kemudian dijelaskan juga oleh Ketua BPKN RI Mufti Mubarok bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemerintah atau instansi terkait juga harus turut serta melakukan gugatan begitu karena kerugian besar dan juga korbannya yang tidak sedikit. Apabila dugaan oplosan ini benar, maka para tersangka telah meniadakan hak konsumen. Dan seperti hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi dan jaminan yang dijanjikan.
Seperti dijelaskan juga bahwa tindakan para tersangka ini juga diduga merampas hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Serta untuk menindaklanjuti dugaan-dugaan tersebut, BPKN juga akan segera memanggil Direktur Utama Pertamina untuk meminta klarifikasi atas dugaan pengoplosan bahan bakar minyak yang terjadi. Dan Tribuners, BPKN ini juga akan segera melakukan uji sampling terhadap Pertamax yang tengah beredar di SPBU. Dan seperti diketahui bahwa sebelumnya Kejagung ini mengungkapkan dugaan kasus korupsi yang menyeret Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, di mana Rifa ini diduga melakukan pembayaran produk kilang untuk RON 92 Pertamax, tetapi BBM dibeli RON 90 atau Pertalite. Pertalite campur untuk Pertamax begitu. Dan dari Corporate Secretary Patraniaga Happy Wulansari juga memberikan klarifikasi bagaimana dia memastikan bahwa BBM Pertamax yang dijual SPBU di Indonesia saat ini bukanlah campuran, dan dia juga menegaskan bahwa BBM Pertamax yang terjual ini sudah memenuhi spesifikasi migas RON 92. Dan pernyataan ini muncul setelah terungkapnya dugaan kasus korupsi yang menyeret Rifa Siahaan. Di dalam kasus ini juga Kejagung sudah menetapkan 7 tersangka. Kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait dugaan korupsi Pertamina. Terlebih rakyat dirugikan lantaran Pertalite dioplos menjadi Pertamax. Prabowo berjanji akan turun tangan dalam kasus tersebut. Respons tegas itu disampaikan Prabowo di Jakarta saat ditemui wartawan pada Rabu 26 Februari. Sembari mengepalkan tangan, Prabowo menyatakan pemerintah akan membersihkan kasus kejahatan luar biasa atas korupsi tersebut. Presiden berujar akan membela kepentingan rakyat. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke, terima kasih. Kalau Pak Yandri gimana Pak Yandri? Tadi pidato saya. Pak, soal RUU perampasan aset gimana? Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung memprediksi bahwa kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga bisa menembus hingga 986,5 triliun rupiah. Sebab pada tahun 2023 saja, negara sudah merugi 193,7 triliun rupiah akibat kasus tersebut. Bahkan kerugian negara untuk tahun 2023 baru hitungan sementara. Harley Siregar menyebut, tempus delicti atau rentang waktu terjadinya tindak pidana korupsi untuk tahun 2018 hingga 2023 belum dihitung. Hitungan kerugian negara tersebut meliputi beberapa komponen, seperti rugi impor minyak, rugi impor BBM lewat broker, dan rugi akibat pemberian subsidi. Harley mengungkap jika hitungan secara kasar dengan perkiraan bahwa kerugian negara setiap tahun sebesar 193,7 triliun rupiah, maka total kerugian selama 2018 hingga 2023 mencapai 968,5 triliun rupiah. Pihaknya saat ini juga tengah berfokus untuk menghitung kerugian negara dari tahun 2018 hingga 2023 terkait kasus mega korupsi ini. Penyidik Kejagung turut menggandeng ahli untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Berdasarkan keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian dioplos menjadi Pertamax. Pembelian Pertalite juga dibeli dengan harga Pertamax. Kejagung telah menetapkan Direktur PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan sebagai tersangka. Selain Rifa, Kejagung juga menetapkan 6 tersangka lain, yakni Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi. Kemudian SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Minyak Pertamina Internasional, dan AP selaku
Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Kemudian MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Lalu DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim. Dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Kejaksaan Agung turut menggeledah rumah pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid untuk mendalami kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan juga kontrak kerjasama pada tahun 2018-2023. Penggeledahan pada hari Selasa 25 Februari tersebut dilakukan di dua lokasi sekaligus di Jakarta Selatan, yaitu rumah Riza Khalid di Jalan Jenggala 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan sebuah kantor di Plaza Asia lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Untuk diketahui, Riza Khalid merupakan ayah dari salah satu tersangka dalam kasus minyak mentah ini, yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza atau MKAR yang menjabat sebagai Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Muhammad Riza Khalid dijuluki sebagai Raja Minyak Indonesia. Pada tahun 2015 lalu, nama Riza sempat mencuat dalam kasus Papa Minta Saham. Dari sini awal mula nama Riza Khalid mencuat. Kasus tersebut melibatkan Ketua DPR saat itu, Setia Novanto. Dia disorot karena meminta bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport, Ma'ruf Syamsuddin. Novanto meminta pertemuan 4 mata, namun ternyata kemudian membawa Riza Khalid. Kabar burung menyebut dulu Riza Khalid dekat dengan pentolan cendana Bambang Trihatmojo. DW.com, media yang berbasis di Jerman, menyebut selama bertahun-tahun Riza Khalid mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd atau Petrel yang merupakan anak usaha PT Pertamina. Selama 10 tahun dia disebut mengendalikan perusahaan tersebut karena dia menjadi besar dan mendominasi bisnis itu. Dia pun disebut-sebut sebagai penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia. Nama Riza Khalid diulas George Yunus Adi Condro dalam Gurita Bisnis Cikeas. Nama besar Riza Khalid juga terdengar sampai ke luar negeri. Dia sangat disegani di Singapura karena kehebatannya memenangkan tender-tender besar bisnis minyak lewat perusahaannya, yaitu Global Energy Resources. Global Energy Resources merupakan pemasok terbesar minyak mentah ke Pertamina Energy Services Ltd. Setelah ada aturan yang lebih ketat, perusahaan tersebut memang menghilang dari Pertamina, digantikan perusahaan lain, Gold Manor, yang juga dikuasai Riza Khalid. Kita makan pada telur sama cabai itu terasa pedasnya ya.
Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Muhammad Keri Adrianto Riza, turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Keri merupakan anak dari Raja Minyak Indonesia, yaitu Muhammad Riza Khalid. Ia disebut menjadi salah satu broker dalam kasus ini yang bermain dengan subholding PT Pertamina. Ia beraksi dengan broker minyak mentah lainnya, yaitu Komisaris PT Jenggala Maritim, sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading, Ramadan Juda. Maksud kami Ramadan Jude. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, saat konferensi pers pada Senin malam, mengatakan Keri mendapat keuntungan dari pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang yang dilakukan oleh Direktur PT Pertamina International Shipping, Yoki Fernande. Yoki melakukan pengadaan impor dengan cara markup yang menyebabkan negara mengeluarkan pembayaran 13 hingga 15% dari harga asli. Keri pun mengambil keuntungan dari transaksi itu. Kejagung juga menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Pertamina tersebut periode 2018 hingga 2023. Abdul Kohar menuturkan praktik lancung yang dilakukan oleh Rifa ialah membeli Pertalite kemudian dioplos menjadi Pertamax. Pengoplosan ini terjadi dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Pengoplosan dilakukan di depo, padahal hal itu tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Kohar pun berjanji akan buka-bukaan nantinya tentang model pengoplosan setelah proses penyidikan rampung. Korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di PT Pertamina periode 2018 hingga 2023 diduga merugikan negara. Pada tahun 2023 merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Kejagung memprediksi bahwa jumlah ini bisa saja lebih banyak jika nantinya dihitung dari tahun 2018 hingga 2023. Selanjutnya, untuk kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, diperoleh fakta adanya perbuatan jahat atau mens rea antara penyelenggara negara, yaitu tersangka SDS, AP, RS, dan JF, bersama dengan demut atau broker, yaitu tersangka MK, DW, dan GRJ, sebelum tender dilaksanakan dengan kesepakatan harga yang sudah diatur, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Permufakatan tersebut diwujudkan dengan adanya tindakan atau aktus reus pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, sehingga seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara mengkondisikan pemenangan demut atau broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi melalui spot yang tidak memenuhi persyaratan, yaitu dilakukan dengan cara tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Sebutkan ya, ada 6.000 SPBU yang dimiliki Pertamina. Sedangkan sel itu hanya 200. 200 itu nggak sampai 1%, 0,03.
0,3 ya kan, 0,3%. Pak Haryanto AKR 107, Vivo 43. Jadi kalau sampai ini trust publik terhadap Pertamina ini menjadi satu opini yang digiring sedemikian rupa, ini akan kacau, kan? Publik meyakini bahwa RON 90 itu kan isu yang saya terima di sosmed tuh, bahwa beli Pertamax itu sama kayak Pertalite. Ini yang harus kita luruskan bersama, gimana skemanya. Pertamina dalam pengadaan BBM ini, dia kan melakukan dua skema ya Pak Ega ya. Satu skema kilang, satu importasi langsung. Nah, kita kalau importasi langsung secara otomatis pasti sama ini. Karena semua importasi langsung, yang Shell, Exxon, maupun AKR, maupun Vivo itu importasi langsung berdasarkan request RON sekian dibuat di luar negeri, di sini sudah jadi. Tapi Pertamina punya dua skema, selain impor juga ada dia yang kilang, dia beli crude, dikelola sendiri, dibuat sesuai skema atau jenis BBM yang akan diinginkan, misalnya Pertalite RON 90. Tapi jangan sampai di publik ini jadi isu yang opini publik bahwa Pertalite itu sama dengan Pertamax. Ini yang harus diluruskan Pak. Jadi narasi publik saat ini yang ada bahwa sampai menjadi lucu-lucuan di TikTok tuh kan, beli Pertamax sama beli Pertalite itu jelas beda. Satu, Pertalite itu kompensasi, ada pembiayaan negara di situ. RON 90 punya Vivo dan RON 90 punya Pertamina itu beda. Yang punya Pertamina harga berapa Pak Ega? Pertalite 10.000. 10.000, kalau di Bapak? 13 atau 50 Pak. 13.000. 13.000. Beda 3.000. RON-nya sama kan? Jenisnya sama. Nah, tapi di Pertamina ini ada kompensasi. Ini sebenarnya subsidi, tapi berbentuk kompensasi, dia menagih. Kalau subsidi dia melekat langsung ke barang. Tapi kalau kompensasi Pertamina ntar yang menagih ke pemerintah. Nah, untuk itu kita mari sama-sama, kita pengen penjelasan nanti Pertamina, tapi ini masih ada satu lagi ya. Sedikit ya Bu ya, biar Pertamina bisa jelaskan, karena Pertamina ini punya dua skema. Kalau yang importasi secara langsung itu kita yakin sama kan, kita ingin dengar Pertamina yang skema lilang, skema dari kilang yang dia membuat sendiri, itulah itu ya Bu, silakan Bu. Ini Kejaksaan Agung menetapkan anak pengusaha minyak Riza Khalid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Pertamina. Dia adalah Muhammad Keri Adrianto Riza alias MKAR yang dinyatakan terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina tahun 2018-2023. Dan selain MKAR, 6 tersangka lainnya ada Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan dan juga Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi. Kemudian SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan juga AP selaku Feedstock Management. Kemudian apa sebenarnya peran dari anak Riza Khalid yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza dalam kasus korupsi ini? Jadi Kejagung ini menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Pertamina Patraniaga yang merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah pada Senin 24 Februari kemarin. Di mana para tersangka ini saat ini ditahan Kejagung selama 20 hari depan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut begitu. Dan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Kohar mengungkapkan peran MKAR selaku tersangka dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Jadi penyidikan perkara dilaksanakan setelah surat perintah penyidikan pertama dikeluarkan 24 Oktober dan penyidik menyimpulkan bahwa terdapat perbuatan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dengan alat bukti 90 orang saksi
2 ahli, 969 dokumen, dan juga 4 barang bukti elektronik. Di mana MKAR ini menjadi tersangka korupsi tata kelola mentah Pertamina karena berstatus sebagai beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, di mana beneficial owner ini merupakan orang yang berhak memiliki hak manfaat dari suatu korporasi, perusahaan, atau rekening. Dan MKAR ini kini ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba, Cabang Kejaksaan Agung pada tanggal 24 Februari 2025. Dan Tribuners, anak Riza Halid tersebut menjadi salah satu daftar mitra usaha terseleksi atau broker yang bermuat jahat dengan pejabat Pertamina. Jadi pejabat Pertamina ini mengadakan tender yang memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang tertentu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian 3 pihak swasta ini mendapat persetujuan untuk melakukan impor. Dan tersangka ini diketahui mencampur produk kilang RON 90 menjadi RON 92. Dan pada saat pengadaan impor diketahui terdapat markup kontrak pengiriman. Dan tindakan tersebut membuat negara mengeluarkan fee lebih besar sampai 13 hingga 15% untuk pengiriman minyak mentah dan juga produk kilang impor. Kemudian tersangka MKAR yang menjabat sebagai beneficial owner PT Navigator Katulistiwa pun mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, di mana perusahaannya bertugas untuk mengirimkan produk minyak mentah dan juga produk kilang impor melalui jalur laut. Jadi masyarakat Indonesia yang merupakan konsumen dari PT Pertamina ini disebut bisa menggugat dan meminta ganti rugi jika Pertamax yang beredar ini terbukti adalah Pertalite hasil oplosan. Di mana hal ini disampaikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN saat menanggapi terkait temuan dan dugaan sementara dari Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama tahun 2018-2023, di mana permintaan ganti rugi itu bisa dilakukan melalui mekanisme gugatan yang telah diatur undang-undang. Kemudian dijelaskan juga oleh Ketua BPKN RI Mufti Mubarok bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemerintah atau instansi terkait juga harus turut serta melakukan gugatan begitu karena kerugian besar dan juga korbannya yang tidak sedikit. Apabila dugaan oplosan ini benar, maka para tersangka telah meniadakan hak konsumen. Dan seperti hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi dan jaminan yang dijanjikan. Seperti dijelaskan juga bahwa tindakan para tersangka ini juga diduga merampas hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Serta untuk menindaklanjuti dugaan-dugaan tersebut, BPKN juga akan segera memanggil Direktur Utama Pertamina untuk meminta klarifikasi atas dugaan pengoplosan bahan bakar minyak yang terjadi. Dan Tribuners, BPKN ini juga akan segera melakukan uji sampling terhadap Pertamax yang tengah beredar di SPBU. Dan seperti diketahui bahwa sebelumnya Kejagung ini mengungkapkan dugaan kasus korupsi yang menyeret Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, di mana Rifa ini diduga melakukan pembayaran produk kilang untuk RON 92 Pertamax, tetapi BBM dibeli RON 90 atau Pertalite. Pertalite campur untuk Pertamax begitu. Dan dari Corporate Secretary Patraniaga Happy Wulansari juga memberikan klarifikasi bagaimana dia memastikan bahwa BBM Pertamax yang dijual SPBU di Indonesia saat ini bukanlah campuran, dan dia juga menegaskan bahwa BBM Pertamax yang terjual ini sudah memenuhi spesifikasi migas RON 92. Dan pernyataan ini muncul setelah terungkapnya dugaan kasus korupsi yang menyeret Rifa Siahaan. Di dalam kasus ini juga Kejagung sudah menetapkan 7 tersangka. Kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait dugaan korupsi Pertamina. Terlebih rakyat dirugikan lantaran Pertalite dioplos menjadi Pertamax. Prabowo berjanji akan turun tangan dalam kasus tersebut. Respons tegas itu disampaikan Prabowo di Jakarta saat ditemui wartawan pada Rabu 26 Februari. Sembari mengepalkan tangan, Prabowo menyatakan pemerintah akan membersihkan kasus kejahatan luar biasa atas korupsi tersebut. Presiden berujar akan membela kepentingan rakyat.
kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke, terima kasih. Kalau Pak Yandri gimana Pak Yandri, Tadi Pak? pidato saya. Pak, Oke. soal, Pak Yandri, Pak. Pak, soal RUU perampasan aset gimana? Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung memprediksi bahwa kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga bisa menembus hingga 986,5 triliun rupiah. Sebab pada tahun 2023 saja, negara sudah merugi 193,7 triliun rupiah akibat kasus tersebut. Bahkan kerugian negara untuk tahun 2023 baru hitungan sementara. Harley Siregar menyebut, tempus delicti atau rentang waktu terjadinya tindak pidana korupsi untuk tahun 2018 hingga 2023 belum dihitung. Hitungan kerugian negara tersebut meliputi beberapa komponen, seperti rugi impor minyak, rugi impor BBM lewat broker, dan rugi akibat pemberian subsidi. Harley mengungkap jika hitungan secara kasar dengan perkiraan bahwa kerugian negara setiap tahun sebesar 193,7 triliun rupiah, maka total kerugian selama 2018 hingga 2023 mencapai 968,5 triliun rupiah. Pihaknya saat ini juga tengah berfokus untuk menghitung kerugian negara dari tahun 2018 hingga 2023 terkait kasus mega korupsi ini. Penyidik Kejagung turut menggandeng ahli untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Berdasarkan keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian dioplos menjadi Pertamax. Pembelian Pertalite juga dibeli dengan harga Pertamax. Kejagung telah menetapkan Direktur PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, sebagai tersangka. Selain Rifa, Kejagung juga menetapkan 6 tersangka lain, yakni Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi. Kemudian SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Minyak Pertamina International, dan AP selaku Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Kemudian MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Lalu DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim. Dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Kejaksaan Agung turut menggeledah rumah pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid untuk mendalami kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan juga kontrak kerjasama pada tahun 2018-2023. Penggeledahan pada hari Selasa 25 Februari tersebut dilakukan di 2 lokasi sekaligus di Jakarta Selatan, yaitu rumah Riza Khalid di Jalan Jenggala 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan sebuah kantor di Plaza Asia lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Untuk diketahui, Riza Khalid merupakan ayah dari salah satu tersangka dalam kasus minyak mentah ini, yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza atau MKAR yang menjabat sebagai Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Muhammad Riza Khalid dijuluki sebagai Raja Minyak Indonesia. Pada tahun 2015 lalu, nama Riza sempat mencuat dalam kasus Papa Minta Saham. Dari sini awal mula nama Riza Khalid mencuat. Kasus tersebut melibatkan Ketua DPR saat itu, Setia Novanto. Dia disorot karena meminta bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport, Ma'ruf Syamsuddin.
Novanto meminta pertemuan empat mata, namun ternyata kemudian membawa Riza Khalid. Kabar burung menyebut dulu Riza Khalid dekat dengan pentolan cendana Bambang Triatmojo. dw.com, media yang berbasis di Jerman, menyebut selama bertahun-tahun Riza Khalid mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd atau Petrel yang merupakan anak usaha PT Pertamina. Selama 10 tahun dia disebut mengendalikan perusahaan tersebut karena dia menjadi besar dan mendominasi bisnis itu. Dia pun disebut-sebut sebagai penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia. Nama Riza Khalid diulas George Yunus Adi Condro dalam Gurita Bisnis Cikeas. Nama besar Riza Khalid juga terdengar sampai ke luar negeri. Dia sangat disegani di Singapura karena kehebatannya memenangkan tender-tender besar bisnis minyak lewat perusahaannya, yaitu Global Energy Resources. Global Energy Resources merupakan pemasok terbesar minyak mentah ke Pertamina Energy Services Ltd. Setelah ada aturan yang lebih ketat, perusahaan tersebut memang menghilang dari Pertamina, digantikan perusahaan lain, Gold Manor, yang juga dikuasai Riza Khalid. Kita makan pada telur sama cabai itu terasa pedasnya ya. Beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, Muhammad Keri Adrianto Riza, turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Keri merupakan anak dari Raja Minyak Indonesia, yaitu Muhammad Riza Khalid. Ia disebut menjadi salah satu broker dalam kasus ini yang bermain dengan subholding PT Pertamina. Ia beraksi dengan broker minyak mentah lainnya, yaitu Komisaris PT Jenggala Maritim, sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading, Ramadan Juda. Maksud kami Ramadan Jude. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, saat konferensi pers pada Senin malam, mengatakan Keri mendapat keuntungan dari pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang yang dilakukan oleh Direktur PT Pertamina International Shipping, Yoki Fernandi. Yoki melakukan pengadaan impor dengan cara markup yang menyebabkan negara mengeluarkan pembayaran 13 hingga 15% dari harga asli. Keri pun mengambil keuntungan dari transaksi itu. Kejagung juga menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Pertamina tersebut periode 2018 hingga 2023. Abdul Kohar menuturkan praktik lancung yang dilakukan oleh Rifa ialah membeli Pertalite kemudian dioplos menjadi Pertamax. Pengoplosan ini terjadi dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Pengoplosan dilakukan di depo, padahal hal itu tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Kohar pun berjanji akan buka-bukaan nantinya tentang model pengoplosan setelah proses penyidikan rampung.
Korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di PT Pertamina periode 2018 hingga 2023 diduga merugikan negara. Pada tahun 2023 merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Kejagung memprediksi bahwa jumlah ini bisa saja lebih banyak jika nantinya dihitung dari tahun 2018 hingga 2023. Selanjutnya, untuk kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, diperoleh fakta adanya perbuatan jahat atau mens rea antara penyelenggara negara, yaitu tersangka SDS, AP, RS, dan JF, bersama dengan demut atau broker, yaitu tersangka MK, DW, dan GRJ, sebelum tender dilaksanakan dengan kesepakatan harga yang sudah diatur, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Permufakatan tersebut diwujudkan dengan adanya tindakan atau aktus reus pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, sehingga seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara mengkondisikan pemenangan demut atau broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi melalui spot yang tidak memenuhi persyaratan, yaitu dilakukan dengan cara tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Sebutkan ya, ada 6.000 SPBU yang dimiliki Pertamina. Sedangkan sel itu hanya 200. 200 itu nggak sampai 1%, 0,03, 0,3 ya kan, 0,3%. Pak Haryanto AKR 107. Vivo 43. Jadi kalau sampai ini trust publik terhadap Pertamina ini menjadi satu opini yang digiring sedemikian rupa, ini akan kacau. Kan? Publik meyakini bahwa RON 90 itu kan isu yang saya terima di sosmed tuh, bahwa beli Pertamax itu sama kayak Pertalite. Ini yang harus kita luruskan bersama. Gimana skemanya? Pertamina dalam pengadaan BBM ini dia kan melakukan dua skema ya Pak Ega ya. Satu skema kilang, satu importasi langsung. Nah, kita kalau importasi langsung secara otomatis pasti sama ini. Karena semua importasi langsung yang Shell, Exxon maupun AKR maupun Vivo itu importasi langsung berdasarkan request RON sekian dibuat di luar negeri, di sini sudah jadi. Tapi Pertamina punya dua skema. Selain impor juga ada dia yang kilang. Dia beli crude, dia kelola sendiri, dibuat sesuai skema atau jenis BBM yang akan diinginkan. Misalnya Pertalite, RON 90. Tapi jangan sampai di publik ini jadi isu yang opini publik bahwa Pertalite itu sama dengan Pertamax. Ini yang harus diluruskan Pak. Dan jadi narasi publik saat ini yang ada bahwa sampai menjadi lucu-lucuan di TikTok tuh kan, beli Pertamax sama beli Pertalite itu jelas beda. Satu, Pertalite itu kompensasi, ada pembiayaan negara di situ. RON 90 punya Vivo dan RON 90 punya Pertamina itu beda. Yang punya Pertamina harga berapa Pak Ega?
Pertalite 10.000. 10.000 kalau di Bapak? 13 atau 50, Pak. 13.000. 13.000. Beda 3.000. Ronnya sama kan? Jenisnya sama. Nah, tapi di Pertamina ini ada kompensasi. Ini sebenarnya subsidi, tapi berbentuk kompensasi. Dia menagih. Kalau subsidi dia melekat langsung ke barang. Tapi kalau kompensasi Pertamina ntar yang menagih ke pemerintah. Nah, untuk itu kita mari sama-sama kita pengen penjelasan nanti Pertamina, tapi ini masih ada satu lagi ya. Sedikit ya Bu ya, biar Pertamina bisa jelaskan, karena Pertamina ini punya 2 skema. Kalau yang importasi secara langsung itu kita yakin sama kan, kita ingin dengar Ini Kejaksaan Agung menetapkan anak pengusaha minyak Riza Khalid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Pertamina. Dia adalah Muhammad Keri Adrianto Riza alias MKAR yang dinyatakan terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina tahun 2018-2023. Dan selain MKAR, 6 tersangka lainnya ada Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan dan juga Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi. Kemudian SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional dan juga AP selaku Feedstock Management. Kemudian apa sebenarnya peran dari anak Riza Khalid yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza dalam kasus korupsi ini? Jadi Kejagung ini menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Pertamina Patraniaga yang merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah pada Senin 24 Februari kemarin. Di mana para tersangka ini saat ini ditahan Kejagung selama 20 hari depan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut begitu. Dan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Kohar mengungkapkan peran MKAR selaku tersangka dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Jadi penyidikan perkara dilaksanakan setelah surat perintah penyidikan pertama dikeluarkan 24 Oktober dan penyidik menyimpulkan bahwa terdapat perbuatan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dengan alat bukti 90 orang saksi, 2 ahli, 969 dokumen dan juga 4 barang bukti elektronik. Di mana MKAR ini menjadi tersangka korupsi tata kelola mentah Pertamina karena berstatus sebagai beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, di mana beneficial owner ini merupakan orang yang berhak memiliki hak manfaat dari suatu korporasi, perusahaan, atau rekening. Dan MKAR ini kini ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba, Cabang Kejaksaan Agung pada tanggal 24 Februari 2025. Dan Tribuners, anak Riza Khalid tersebut menjadi salah satu daftar mitra usaha terseleksi atau broker yang bermuat jahat dengan pejabat Pertamina. Jadi pejabat Pertamina ini mengadakan tender yang memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang tertentu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian 3 pihak swasta ini mendapat persetujuan untuk melakukan impor. Dan tersangka ini diketahui mencampur produk kilang RON 90 menjadi RON 92. Dan pada saat pengadaan impor diketahui terdapat markup kontrak pengiriman dan tindakan tersebut membuat negara mengeluarkan fee lebih besar sampai 13 hingga 15% untuk pengiriman minyak mentah dan juga produk kilang impor. Kemudian tersangka MKAR yang menjabat sebagai beneficial owner PT Navigator Katulistiwa pun mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, di mana perusahaannya bertugas untuk mengirimkan produk minyak mentah dan juga produk kilang impor melalui jalur laut.
Jadi masyarakat Indonesia yang merupakan konsumen dari PT Pertamina ini tersebut bisa menggugat dan meminta ganti rugi jika Pertamax yang beredar ini terbukti adalah Pertalite hasil oplosan. Di mana hal ini disampaikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN saat menanggapi terkait temuan dan dugaan sementara dari Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama tahun 2018-2023, di mana permintaan ganti rugi itu bisa dilakukan melalui mekanisme gugatan yang telah diatur undang-undang. Kemudian dijelaskan juga oleh Ketua BPKN RI Mufti Mubarok bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemerintah atau instansi terkait juga harus turut serta melakukan gugatan begitu karena kerugian besar dan juga korbannya yang tidak sedikit. Apabila dugaan oplosan ini benar, maka para tersangka telah meniadakan hak konsumen. Dan seperti hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi dan jaminan yang dijanjikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.